Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka langsung, meskipun via Zoom webinar kamera ini mudah-mudahan tidak mengurangi ya kualitas kita dalam menjalankan webinar untuk keselamatan dan kesan kerja. Materinya adalah perhitungan pembebanan pada scaffolding. Artinya kalau kita bicara tentang scaffolding, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah familiar sekali dengan apa sih scaffolding gitu ya. Mungkin makanan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian pekerjaan sehari-hari kita berhubungan dengan yang namanya scaffolding. Namun ketika kita sudah tahu apa itu scaffolding, kita sudah tahu bagaimana item-item yang terpasang, kita sudah tahu nama-nama komponen-komponen yang terpasang. Cuma terkadang kita terlupa dengan apa yang menjadi acuan utamanya tentang yang namanya perhitungan pembebanan. Karena di dalam scaffolding ini akan kita gunakan untuk melakukan pekerjaan tentunya. Baik itu di dunia konstruksi, baik itu manufaktur dan lain sebagainya, kita tentunya tidak akan lepas dari yang namanya penggunaan scaffolding. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya saya pengen kenalan dulu. Jangan sampai nanti saya bicara panjang lebar, meskipun tadi Pak Arif sudah menyampaikan nama saya tak kenalan dulu. Nama saya Panca Harjo, saya asli Jogja lantai 2. Jadi kalau Jogja masih ke atas lagi ke lantai 2, tepatnya di Gunung Kidul. Saya lahiran tahun 85, mungkin saya lebih tua dan lebih dari Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk bicara di sini, menyampaikan apa yang saya miliki, apa yang saya punya, tentunya sesuai dengan acuan, standar, dan lain sebagainya. Tentang scaffolding pastinya ya. Kemudian saat ini saya tergabung di Asosiasi Loop Access Indonesia, perkumpulan para instruktur praktisi untuk bekerja tinggi di Indonesia. Saya pun seperti yang tadi Mas Arif sampaikan, saya menjabat sebagai divisi humas untuk perkumpulan praktisi dan ahli perancah Indonesia atau PAPI. Itu tentang diri saya. Kemudian nanti pun Bapak Ibu sekalian akan saling mengenal tentunya karena nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tanpa menunggu panjang lebar lagi. Bicara tentang scaffolding, ini yang saya sampaikan tadi. Bapak sudah sering melihat menggunakan scaffolding. Cuma pertanyaannya apa sih itu scaffolding? Ya. Sedikit definisi tentang scaffolding tentunya sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1980. Di mana scaffolding ini didefinisikan sebuah bangunan sementara. Artinya dia adalah bangunan sementara, bukan bangunan yang permanen. Karena dia bisa dibongkar pasang, dia bisa dipindah-pindahkan, makanya scaffolding itu adalah berupa bangunan sementara. Kenapa bukan alat, bukan material dan sebagainya? Karena scaffolding ini dibangun, sehingga menjadi sebuah bangunan. Bangunan sementara yang digunakan sebagai kata kuncinya adalah tenaga kerja, alat, serta bahan pada setiap pekerjaan konstruksi. Artinya pekerjaan konstruksi ini luas artinya. Bukan hanya bicara tentang sipil, bukan bicara tentang manufaktur, bukan bicara tentang infrastruktur. Karena dunia konstruksi ini luas. Membangun sesuatu, merubah sesuatu, memperbaiki sesuatu, memasang sesuatu, itu adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Nah, karena pekerjaan konstruksi membutuhkan lantai kerja ketika kita akan melakukan pekerjaan di ketinggian tentunya, maka kita pasanglah sebuah bangunan sementara berupa scaffolding salah satunya. Ya. Nah, karena si scaffolding ini berupa lantai kerja, maka kita sebagai pengguna scaffolding harus tahu pembebanan yang akan kita gunakan pada saat kita menggunakan scaffolding tersebut. Kalau kita lihat di sini ada bangunan scaffolding, maka bangunan scaffolding ini pada saat kita lakukan atau kita gunakan untuk pembebanan tenaga kerja, alat yang dibawa oleh pekerjanya, serta bahan yang dibawa juga oleh pekerjanya, maka biasanya si pembebanan ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ya, secara umum, sesuai dengan Australia Standar dan New Zealand Standar, klasifikasi pembebanan scaffolding ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang sering kita dengar, sering kita pahami, ada yang namanya light duty. Light duty adalah beban ringan. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian membangun scaffolding yang kapasitasnya ringan, ya, maka biasanya ini disebut sebagai scaffolding dengan kapasitas light duty. Dengan memiliki kekuatan maksimal adalah 225 kg per bay. Artinya di dalam struktur scaffolding ini ada bay dan ada lift. Bay itu adalah susunan ke samping pada scaffolding dan lift itu adalah susunan ke atas pada scaffolding. Jadi kalau kita lihat, bicara tentang bay dan lift,
Maka yang disebut sebagai buy itu adalah susunan ke samping, itu adalah disebut sebagai buy, dan susunan ke atas itu disebut sebagai lift. Nah, ketika kita menentukan kapasitasnya 225 kg per buy, berarti dalam satu buy-nya tersebut, dia maksimal hanya boleh dibebani maksimal di 225 kg saja. Pak, bicara tentang light duty, kelas ringan, berarti ada dimensi, ada panjang dan lebar. Kalau misalkan di sini Bapak sekalian mau menentukan light duty, dimensinya berapa? Maka light duty memiliki dimensi 3 meter untuk panjangnya, dan melebarnya adalah 2,4 meter. Masuk ke dalam kategori kelasnya kelas ringan atau light duty. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau menggunakan scaffolding, kemudian scaffolding tersebut memiliki panjangnya itu adalah 3 meter untuk ledgernya, kemudian transomnya itu 2,4, maka masuk ke dalam kategori kelasnya kelas ringan. Kelas yang kedua ada medium duty. Medium duty atau kelas yang sedang. Kelas sedang ini adalah 450 kg per buy. Artinya pada saat kita mau menggunakan scaffolding, ya, sekian buy misalkan, maka dalam satu buy-nya kalau kelasnya adalah medium duty, maka kapasitasnya maksimal adalah 450 kg. Ini pun sama, ada dimensinya. Semakin sempit, 2,4 meter untuk ledgernya, memanjangnya, kemudian untuk melebar, melintangnya adalah 1,8 meter. Masuk ke dalam kategori kelasnya medium duty. Kelas yang terakhir ada heavy duty atau kelas yang berat, heavy duty. Heavy duty ini memiliki kapasitas maksimal 675 kg per buy dengan dimensi 1,8 dikali 1,275. Artinya dari ketiga klasifikasi beban ini, semakin sempit scaffolding ini kita bangun, maka akan semakin besar kapasitasnya. Semakin panjang dan lebar scaffolding kita bangun, maka akan semakin kecil kapasitasnya. Ya, jadi inilah 3 klasifikasi pembebanan yang memang Bapak Ibu sekalian harus pahami. Tapi ingat, ketiga klasifikasi beban ini hanya untuk digunakan sebagai scaffolding yang digunakan untuk pelantar kerja. Ya, tentunya untuk tenaga kerjanya, untuk alat yang dibawa oleh tenaga kerjanya, serta untuk bahan yang akan digunakan untuk si tenaga kerjanya. Artinya kalau kita lihat gambar di sini ada scaffolding gambar 1, saya tulis 1, dan di sini ada scaffolding gambar 2. Sama-sama materialnya, salah satu contoh misalkan ada scaffolding frame. Sama-sama scaffolding, sama-sama materialnya frame. Akan tetapi fungsinya berbeda. Kalau yang nomor 1, kita lihat, memang scaffolding itu digunakan sebagai penyangga tenaga kerja atau digunakan sebagai lantai kerja, akses dan lain sebagainya, maka yang light duty, medium duty, dan heavy duty itu cocok kita gunakan untuk scaffolding yang memang digunakan untuk lantai kerja. Jadi kalau Bapak mau menentukan tadi 225, 450, 675, itu cocok ketika memang scaffolding itu Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai lantai kerja. Karena memang lantai kerja itu sifatnya dinamis. Orang yang bekerja di atas lantai kerja scaffolding sifatnya dinamis, dia bergerak. Makanya cocok kita gunakan pakai 225, 450, dan 675. Karena pembebanannya pembebanan hidup. Karena beban hidup itu diukur, dilihat dari yang pertama adalah tenaga kerjanya, yang kedua adalah alat yang dibawa oleh tenaga kerjanya, yang ketiga adalah material yang akan digunakan oleh si tenaga kerja. Misalkan saya seorang welder, Pak, saya akan melakukan pekerjaan di atas scaffolding. Ya, maka beban hidupnya adalah si pekerjanya, weldernya, mungkin welding mesinnya, yang satu lagi adalah apa yang akan dia gunakan untuk mengelas. Itu salah satu. Ya, jadi pada saat Bapak menentukan, Ibu menentukan 225, 450, 675 itu digunakan untuk lantai kerja yang dimana scaffolding tersebut ya sifat pembebanannya adalah dinamis. Akan tetapi pada saat Bapak Ibu sekalian pernah atau sering melihat scaffolding ini digunakan untuk supporting, untuk penyangga, entah itu backing, cortolan dan apapun itu, maka tidak cocok kalau Bapak Ibu menggunakan kapasitas pembebanan menggunakan 225, 450, dan 675. Karena pembebanannya berbeda. Kalau yang tadi pembebanannya dinamis, kalau yang sekarang yang akan kita gunakan sebagai supporting atau penyangga, itu bebannya statis, bebannya diam. Maka tentunya tidak sesuai kalau Bapak menggunakan 225 untuk light duty, 450 untuk medium, dan 675 untuk heavy duty. Ini tidak sesuai. Karena jenis pembebanannya bukan dinamis, tapi statis. Terus gimana Pak cara memperhitungkannya? Pakai formula.
Cuma secara logikanya adalah ketika kita mau memperhitungkan scaffolding yang memang digunakan untuk supporting, penyangga, ataupun beban statis, maka perlu kita pahami. Ketika scaffolding ini kita susun, tinggi, dan tinggi lagi, maka secara logika pipa yang paling bawah adalah pipa yang paling besar menahan beban daripada pipa yang lainnya. Jadi ya, sepaham dulu ya, sepakat dulu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian memasang scaffolding itu tinggi, sangat tinggi sekali, berarti pipa yang paling bawah adalah pipa yang paling besar menahan pembebanan. Pertanyaannya berapa? Si pipa yang paling bawah mampu menahan beban. Maka kita harus lihat dulu, harus lihat dari sertifikat atau manual book dari si bawaan material tersebut. Karena setiap kita membeli alat, misalkan membeli pipa yang baru, tentunya kita akan disertakan dengan adanya sertifikat berupa mil sertifikat. Di situ dapat kita lihat berapa kapasitas dari si pipa tersebut. Sehingga nantinya akan kita bisa hitung. Contoh, ketika saya menyusun di sini ada 10 lift atau ada 5 lift. Saya diminta untuk memperkirakan perhitungan pembebanan scaffolding. Saya sudah tahu, misalkan pipa yang paling bawah ini kapasitasnya contoh 3 ton. Misalkan. Saya sudah tahu pipa yang paling bawah ini kapasitas 3 ton. Berarti saya harus hitung berapa pipa atau berapa beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah. Apakah lebih dari 3 ton ataukah kurang dari 3 ton. Itu yang harus kita perhitungkan. Itu yang akan kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. Contoh lagi. Meskipun Bapak membangun scaffolding untuk untuk pekerja atau untuk lantai kerja, itu juga sama. Bapak juga harus memperkirakan, Ibu harus memperkirakan pipa yang paling bawah ini dapat menahan beban maksimalnya berapa. Kalau melebihi dari kapasitasnya tentu unsafe. Tapi kalau masih kurang dari kapasitasnya, oke, masih safe. Nah, itulah. Jadi kita akan belajar bagaimana cara memperkirakan. Oke, kita lanjut. Kita sudah tahu definisinya, kemudian kita sudah tahu beban klasifikasinya, ada beban hidup, ada beban mati. Beban hidup dapat kita menggunakan 225, 450 ataupun 675. Itu kalau kita mengacu pada AS dan NJTS. Kalau Bapak mengacu pada Amerika standar dan sebagainya, itu juga Bapak lihat dari standarnya. Kita lanjut. Nah, contoh ini ya. Diacu di AS NJTS standar 15671, tentunya klasifikasi beban itu dibagi menjadi 3. Ada light duty, ada medium duty, atau heavy duty. Kembali lagi, klasifikasi beban ini digunakan ketika scaffolding ini Bapak pakai untuk lantai kerja, atau pembebanan hidup, atau pembebanan dinamis. Ketika bebannya statis, maka tidak cocok kalau kita menggunakan ketiga klasifikasi ini. Ya, tapi yang penting, karena Bapak sekalian juga di lapangan sering menggunakan scaffolding untuk lantai kerja, maka memperkirakannya pakai ini nggak masalah. Tapi ketika kita akan menghitung beban statis, Bapak juga harus memperkirakan, kan semakin tinggi scaffolding kita bangun, otomatis beban yang paling bawah ini semakin besar. Contoh, misalkan orang naik panjat pinang gitu ya, orang melakukan kegiatan panjat pinang. Nah, orang yang paling bawah tentunya kan orang yang paling banyak menerima beban. Sama seperti scaffolding. Makanya nanti kita akan perkirakan. Lanjut. Kemudian di sini ada contoh, misalkan ada 2 orang pekerja, kedua orang pekerja ini melakukan pekerjaan di atas scaffolding, kemudian sama temannya, contoh di sini ada Bapak Ibu sekalian mengatakan, bro kamu salah bro. 2 orang ini katanya salah bekerja seperti ini. Salahnya di mana? Ternyata yang pertama di sini, setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di atas scaffolding, maka kedua orang ini harus menerapkan atau menggunakan yang namanya sistem perlindungan jatuh. Sistem perlindungan jatuh. Di mana sistem perlindungan jatuh ini tentunya dibagi menjadi 2. Ada sistem penahan jatuh, serta ada sistem pencegah jatuh. Sistem penahan jatuh contohnya apa? Ya alat penahan jatuh perorangan. Contohnya adalah full body harness yang memang sudah dilengkapi dengan alat penahan jatuhnya, seperti double hook lanjar salah satunya. Yang di mana penahan jatuh ini harus mampu menahan beban minimal 15 kN. Makanya kalau Bapak menggunakan alat penahan jatuh double hook lanjar, Bapak lihat double hooknya. Apakah double hooknya ini ada marking, ada tanda yang menerangkan kapasitasnya lebih dari 15 kN atau kurang. Kalau lebih, boleh digunakan di Indonesia. Tapi kalau kurang, maka itu tidak sesuai kalau Bapak Ibu sekalian gunakan di Indonesia. Itu diatur di Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2015.
Nah, 15 kilonewton ini pun sama, bebannya statis. Ketika kita akan gunakan di lapangan, ya, maka berubah menjadi beban dinamis. Jadi, yang 15 kilonewton ini adalah breaking load. Jadi, ketika alat ini dikeluarkan di pabrik, dilakukan pengujian secara statis, secara bertahap, 1 kN, 2 kN, 3 kN, sampai 15 kN dia putus. Karena 15 kN ini kan setara dengan 1.500 kg. Wow, gitu ya. Kalau asumsi kita 1.500 kg, boleh dong Pak, satu double hook lanjat ini saya gunakan untuk 10 orang. Kalau misalkan satu orangnya beratnya 80 dikali 10, baru 800. Katanya kapasitasnya 1.500 kg. Tapi nyatanya di lapangan jarang sekali atau tidak pernah kita melihat ada satu alat penahan jatuh double hook lanjat kita gunakan untuk 10 orang dalam sekali waktu. Karena apa? Karena si alat tersebut, ya, 15 kilonewton itulah breaking. Tapi ketika kita akan gunakan di lapangan, maka 15 kN tadi kita bagi safety factor, bahan metal adalah sebesar 5. Jadi ketika 15 dibagi 5, ketemu 3 kilonewton, 3 kilonewton kita konversikan ke kilogram sebesar 300 kilogram. Makanya kenapa satu alat hanya digunakan untuk satu orang, karena kapasitas dinamisnya hanya menanggung beban untuk satu orang saja. Nah, ini yang perlu kita. Yang kedua, ada pencegah jatuh. Pencegah jatuh berupa apa sih Pak? Ini Pak, pagar pengaman. Jadi pencegah jatuh ini berupa pagar pengaman. Ada top rail, ada mid rail, ada tubor. Di mana ketiga item ini menjadi satu kesatuan yang harus semuanya terpasang. Ketika salah satunya dipisahkan, ketika salah satunya tidak terpasang, maka scaffolding ini tentunya belum bisa dikatakan aman untuk digunakan. Jadi setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di atas scaffolding harus menggunakan sistem perlindungan jatuh. Pak, kan kita sudah memberikan tagging warna hijau pada scaffolding itu. Kenapa kita harus tetap menggunakan full body harness? Kan scaffoldingnya sudah dinyatakan aman digunakan. Kenapa kita masih menggunakan full body harness? Ingat, scaffolding merupakan lantai kerja sementara. Setiap pekerja melakukan pekerjaan di lantai kerja sementara, maka wajib hukumnya si pekerja tersebut menggunakan alat penahan jatuh atau menggunakan sistem perlindungan jatuh, baik penahan jatuh atau tidak jatuh. Berbeda ketika kita melakukan pekerjaan di lantai kerja yang tetap. Penggunaan alat penahan jatuhnya menyesuaikan. Ya contoh misalkan saya bekerja di atau sedang online trainingnya di dalam hotel di lantai 24. Saya berada di lantai 24 di dalam kamar. Apakah saya menggunakan full body harness? Kan tidak. Kenapa? Karena saya sudah berada di lantai kerja atau saya sedang berada di lantai kerja tetap yang notabene sudah dilengkapi dengan adanya collective protection. Tapi pada saat kita melakukan pekerjaan di lantai kerja sementara, maka wajibnya kita melindungi dengan sistem perlindungan jatuh berupa penahan dan pencegah jatuh. Kemudian tentunya scaffolding ini Bapak Ibu sekalian dibangun ketika tidak ada alat lain yang lebih aman daripada scaffolding. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan orang bekerja seperti ini, gambar nomor 1 ini aman, ya silakan buat prosedurnya. Kalau Bapak menyatakan orang bekerja seperti ini aman. Selama ada prosedur, selama ada site policy, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat, kita analisa orang bekerja seperti ini, oh tidak aman Pak, maka gunakan lantai kerja. Nah, lantai kerja tersebut berupa scaffolding. Scaffolding dibangun ketika tidak ada alat lain yang lebih aman daripada scaffolding. Contoh misalkan, Pak saya mau ganti lampu. Ganti lampu kalau Bapak aman menggunakan tangga lipat, ya tangga lipat saja. Jangan sampai kita ganti lampunya 2 menit, masa scaffoldingnya 2 jam, kan tidak efektif, tidak efisien nantinya. Maka dari itu kembali lagi scaffolding ini dibangun ketika memang tidak ada alat lain yang lebih aman daripada scaffolding. Yang kedua, sebelum orang ini naik ke atas, sebelum orang atau si pekerja ini naik ke atas, tentunya orang ini juga harus menentukan, harus melihat dulu tanda keselamatan pada scaffolding berupa tagging atau scav tag. Kita lihat bukan hanya warna hijau yang kita lihat, tapi di situ Bapak lihat berapa kapasitasnya, kemudian Bapak lihat kapan terakhir diinspeksi. Misalkan, Pak sudah tertera warna hijau, Pak. Kemudian Bapak di sini sudah tertera, misalkan kapasitasnya adalah light duty atau kelas ringan, 225 kg. Begitu Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau kapasitasnya 225, sebelum Bapak naik, lihat dulu ke atas. Oh, ternyata di atas sudah ada Pak A, beratnya 80 kg. Pak B, beratnya 80 kg. Itu sudah 160. Kalau Bapak Ibu sekalian ikut naik juga menjadi orang ketiga yang beratnya 80 kg, itu sudah 240. Artinya, kapasitasnya atau beban yang diterima oleh scaffolding sudah melebihi dari kapasitasnya. Kalau kuat, saya jamin kuat. Kalau bisa, bisa. Misalkan Pak 4 orang naik, bisa silakan. Tapi khawatirnya ketika terjadi insiden dan eksiden, diinvestigasi, ketemulah akar masalahnya, ternyata
beban yang diterima oleh scaffolding ini melebihi dari kapasitasnya. Itu yang akan nanti jadi temuan. Ya, jadi kembali lagi, scaffolding ini memang kenapa kok harus kita tentukan kapasitasnya supaya kita bisa tahu berapa maksimal kapasitas yang diterima oleh scaffolding tersebut. Nah, kita lihat contoh ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Bapak mau menentukan 225, 450, 675 sesuai dengan standarnya tadi, boleh, silakan. Asal scaffolding ini digunakan untuk lantai kerja atau akses. Tapi kalau scaffolding ini Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai supporting struktur ataupun penyangga struktur, maka tidak sesuai kalau Bapak menggunakan 225, 450. Dan juga kalau yang beban hidup ini yang untuk lantai kerja wajib dikasih tagging, tapi kalau yang untuk supporting struktur ya nggak usah dikasih tagging karena based on drawing, karena dia bukan beban hidup, karena dia tidak bisa digunakan memakai 225, 450 dan 67, 675. Maka kita akan hitung, kita akan perkirakan berapa sih beban yang diterima oleh si pipa-pipa yang paling bawah ketika scaffolding ini kita bangun semakin tinggi dan semakin tinggi. Kemudian akses utama pada scaffolding tentunya berupa tangga. Tangga ini wajib terpasang, jangan sampai si pekerja itu menggunakan akses lain selain tangga untuk menuju meninggalkan lantai kerja scaffolding. Sesuai dengan AS 1576, maka tangga ini didesain paling tidak disisakan sebagai border ini adalah 1 meter. Sebetulnya 90 cm ya, tapi AS dipaskan 1 meter lah. Jadi diatur di AS 1576, pemasangan tangga harus disisakan 1 meter. Tujuannya apa? Untuk mempermudah agar si tangga itu digunakan secara ergonomis. Karena tangga ini dibuat untuk mempermudah si pekerja menuju serta meninggalkan lantai kerja, bukan malah mempersulit. Makanya dibuatlah kesepakatan, dibuatlah standarnya. Minimal tersisa 1 meter. Kemudian selain itu, sudut kemiringan tangganya pun sudah disepakati, sudah diatur. Seperti 6:1, 4:1, 75 derajat itu diatur, disepakati oleh AS 1576.2. Maksudnya 6:1 gimana Pak? Ketika Bapak Ibu sekalian memasang tangga tingginya 6 meter, maka kemiringannya 1 meter. Pada saat Bapak Ibu sekalian memasang tangga 4 meter, maka kemiringannya 1 meter. Di sini 4 meter, di sini 1 meter. Atau membentuk sudut 75 derajat. Agar lebih mudah pada saat si pekerja ini melakukan pekerjaan naik dan turun, vertikal, naik dan turun. Bukan nggak boleh Bapak pasang tangga vertikal, silakan pasang tangga secara vertikal, tapi masih banyak catatan kecelakaan akibat orang jatuh dari tangga karena masang tangganya terlalu vertikal. Bukan nggak boleh masang tangga terlalu renggang seperti ini, ternyata masih banyak catatan kecelakaan akibat orang jatuh karena memasang tangganya terlalu renggang seperti ini. Bapak Ibu masang tangga yang 6:1, 4:1 sesuai dengan standar pun bukan berarti tidak ada kecelakaan, masih ada. Cuma tingkat kecelakaannya lebih rendah. Maka dibuatlah kesepakatan, dibuatlah standar CAS 1576 ini memasang tangganya 6:1, 4:1 atau 75. Begitu juga pun ketika kita menggunakan scaffolding yang beroda atau mobile scaffolding pun sama, itu juga nanti bisa kita hitung perkiraan pembebanan walaupun sesuai dengan pedoman tekniknya scaffolding ini masuk ke dalam kategori kelasnya ringan. Jadi berapapun dimensi scaffolding mobile ini, maka tetap saja kapasitasnya adalah kapasitas ringan. Kemudian pada saat kita menaruh pembebanan, si ASTM atau ANSI menerangkan atau menjelaskan atau menyarankan ketika kita mau menaruh pembebanan maka usahakan beban tersebut ditaruh di setiap pipa vertikal atau disebut sebagai pipa standar. Pipa vertikal ini disebut sebagai pipa standar, pipa yang paling besar menahan beban, menerima beban daripada pipa-pipa yang lainnya. Dibandingkan pipa ledger, transom, dan lain sebagainya, pipa standar ini, pipa vertikal ini adalah pipa-pipa yang paling besar menahan atau menerima pembebanan daripada pipa-pipa lainnya. Maka usahakan taruh si material tersebut dekatkan dengan pipa-pipa standar. Kemudian di sini begitu sudah nyampe lantai kerja, selain pencegah jatuh tadi, ada top rail, ada mid rail, ada two-board yang harus atau wajib kita pasang, maka ada acuan standar, ada kesepakatan juga AS 1576 mengatakan celah antara lantai satu dengan lantai yang lainnya juga jangan terlalu lebar. Kenapa? Karena akan menimbulkan bahaya baru. Karena orang kerja di atas scaffolding itu bukan hanya potensi bahayanya dia terjatuh, tapi dia menjatuhkan material, drop object. Sehingga material tersebut menimpa orang di bawah, maka timbullah bahaya baru. Nah, sesuai dengan kesepakatan AS standar, di situ tertulis
maksimal kerenggangannya adalah 1 cm antara celah satu dengan celah yang lainnya, atau lantai satu dengan lantai yang lainnya. Itu sudah ditentukan. Kemudian setiap kita melakukan pekerjaan di atas scaffolding, maka kita masuk ke dalam kategori pekerjaan di ketinggian. Setiap kita melakukan pekerjaan di ketinggian, maka kita harus menerapkan syarat bekerja di ketinggian pada scaffolding. Yang pertama, setiap kita akan melakukan pekerjaan di scaffolding, tentunya yang pertama, apapun itu pekerjaannya harus membuat rencana kerja. Pak, saya akan melakukan pekerjaan dengan menggunakan scaffolding, sekian base, sekian lift yang akan kita bangun. Maka kita tentunya harus menentukan berapa banyak scaffolding, berapa banyak materialnya, baik itu pipa, klem, dan lain sebagainya, itu direncanakan, digambar, dihitung pembebanannya, dihitung materialnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu direncanakan, kemudian yang kedua adalah membuat prosedur kerja. Prosedur kerja ini tentunya harus dibuat secara tertulis, harus disepakati, baik itu antara owner, konsultan, ataupun para kontraktor-kontraktornya. Setelah prosedur ini sudah dibuat, sudah disepakati, maka jangan lupa disosialisasikan. Tujuannya apa? Supaya ketika prosedur ini sudah disosialisasikan kepada pekerja, agar tujuan utamanya adalah untuk mencapai teknik pekerjaan. Ketika si pekerja ini melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, maka tentunya pekerjaan aman pun akan tercapai. Dan setiap kita mau melakukan pekerjaan aman, tentunya si perusahaan atau si pengusaha harus menyediakan adanya APD serta APJP. APD bersifat primer, salah satunya adalah seperti helm, kacamata, sepatu safety, dan lain sebagainya, diatur di regulasinya Permen nomor 8 tahun 2010, sedangkan APJP adalah sifatnya sekunder. Salah satunya full body harness yang sudah dilengkapi dengan alat penanjatnya, contoh double pelanjat with absorber yang diatur di Permenaker nomor 9 tahun tentang pekerjaan di ketinggian. Dan yang terakhir adalah mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten. Setiap pekerja yang akan melakukan pekerjaan di atas scaffolding yang masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian tentunya juga punya lisensi. Contoh, Pak, saya seorang welder, berarti lisensi utamanya itu adalah welder, lisensi pendampingnya adalah pekerja ketinggian, entah itu TKPT atau TKPK, tergantung apa metode pekerjaan. Jadi kembali lagi, memang yang namanya pekerjaan di ketinggian itu harus berlisensi juga. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada regulasi dan ada standar. Regulasi tentunya yang dibuat oleh pemerintahan, kemudian standar tentunya juga yang dibuat oleh mungkin sebuah asosiasi ataupun sebuah perusahaan swasta dan lain sebagainya. Undang-Undang 170 tentunya induk dari Undang-Undang K3 di Indonesia. Kemudian Permen 180 tentang konstruksi bangunan, di dalamnya menjelaskan atau menyinggung tentang scaffolding. Kemudian ada keputusan menteri, ada keputusan dirjen dan sebagainya, berbicara tentang kewenangan-kewenangan baik teknisi ataupun supervisi. Kemudian ada Permen 9 2016 tentang ketinggian. Nah, ketika regulasi ini mungkin Pak tidak cukup tajam, maka kita bisa mengadopsi standar, boleh AS, BS, JIS, OSHA dan sebagainya. Nah, ya, jadi apapun jenis standar yang kita gunakan, tentu juga yang penting ada acuan standar. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap perhitungan-perhitungan yang kita gunakan, tentu juga ada acuan standarnya. Kenapa kita butuh standar? Karena misalkan, Pak, saya pengen tahu berapa sih kapasitas klem, maka kita bisa lihat di AS 1576 di situ tertulis berapa kapasitas dari klem. Pak, saya pengen tahu syarat dari pipa scaffolding itu seperti apa sih syaratnya, harus gimana sih, itu diatur di AS NJS 1576.3. Kenapa kita butuh standar? Supaya kita bisa mendekatkan, ya, kira-kira scaffolding yang kita miliki itu standarnya apa sih. Nah, ketika kita sudah tahu, oh standarnya BS, oh standarnya AS, maka kita bisa lihat syarat untuk standar AS itu pipanya seperti apa sih, itu dapat kita lihat dari acuan standarnya. Kemudian ini tadi definisi perancah yang sudah sempat saya sampaikan di awal, kita next saja. Kemudian scaffolding ditujukan untuk mencegah potensi bahaya, juga sudah saya sampaikan, kita next saja. Yang kita lanjutkan supaya kita bisa langsung bagaimana cara memperkirakan perhitungan beban. Kemudian syarat-syarat seorang scaffolder ini juga nanti diatur di pembinaan biasa seperti itu ya, syarat-syarat seperti apa. Kemudian di sini untuk regulasinya scaffolding ini harus disediakan ketika tidak ada alat yang lebih aman dari scaffolding. Dan scaffolding ini harus kasih pagar pengaman pada saat tingginya sudah mencapai melebihi dari 2 meter. Jadi kalau misalkan sesuai dengan peraturan di sini,
scaffolding ini, atau Bapak Ibu sekalian menggunakan scaffolding ketika menggunakan pagar pengaman ketika scaffolding ini sudah melebihi dari 2 meter tadi. Ini lisensinya, ada teknisi, adalah orang yang memasang, membongkar, serta merawat, dan ada supervisi, tentunya adalah orang yang mengawasi, supervisornya. Kemudian perhitungan pada scaffolding. Oke, akan saya mulai dari pipanya dulu. Pipa scaffolding, terkadang kita di lapangan itu sering kita jumpai pipa scaffoldingnya tidak ada markingnya, kita tidak tahu apa standarnya. Maka di sini syarat untuk pipa scaffolding yang pertama adalah pipa tersebut tentunya dilihat dari diameternya. Minimal diameternya adalah 48,3 mm. Itu yang pertama. Jadi begitu kita lihat scaffolding tersebut, pipanya, oh diameter 48,3. Oke. Sudah cukup? Belum. Yang kedua, harus ada marking. Harus tertera marking. Contoh misalkan, salah satu standar BE 1139 strip, misalkan di sini ada Anman, Halisep, atau apapun itu, strip 4.0. BS ini adalah standarnya, 1139 kode standarnya, Anman adalah atau Halisep ataupun Rendes dan lain sebagainya, itu adalah pabrikannya, dan 4.0 itu adalah ketebalannya. Artinya, kalau diameternya itu seragam sama, minimal 48,3, yang membedakan adalah tingkat ketebalannya. Jadi yang pertama minimal 48,3, yang kedua adalah adanya marking. Dan marking ini wajib tertera di setiap pipa-pipa yang terpanjang. Misalkan, Bapak Ibu sekalian beli pipa 6 meter, maka pipa tersebut harus ada marking supaya kita bisa tahu apa standarnya. Pak, saya beli pipa 6 meter, Pak, tapi saya potong jadi 2, Pak, 5 meter dan 1 meter. Pipa yang 5 meter ini harus ada markingnya. Pak, saya beli pipa 6 meter, Pak, saya potong jadi 2, 4 meter dan 2 meter. Pipa yang 4 meter ini harus ada markingnya. Kenapa kok pipa-pipa yang terpanjang ini harus ada markingnya? Karena pipa-pipa yang terpanjang ini biasanya digunakan sebagai pipa-pipa utama. Salah satunya adalah pipa standar. Pipa yang dimana dia terpasang dan dia menerima beban paling besar daripada pipa-pipa lain. Makanya pipa-pipa yang sebagai penopang utama ini, pipanya harus standar. Standarnya apa ya? Pertama, harus diameternya pas, cukup, 48,3 minimal. Kemudian ada markingnya supaya bisa dipertanggungjawabkan apa standarnya. Dan yang paling penting, Pak, ada mil sertifikatnya, ada sertifikatnya. Agar kita bisa tahu di dalam mil sertifikat ini berapa tensilnya atau yield strength-nya, berapa kapasitas, berapa kekuatannya. Nah, salah satu sertifikat yang saya ambil dari perusahaan scaffolding Anman, ya, dengan spesifikasi diameter pipanya adalah ini, kemudian dengan spesifikasi lainnya dengan ketebalan 3,2 mili, dengan panjang 6 meter, kemudian kita lihat tensil strength-nya, dia tensil strength-nya sebesar 416 megapascal. Kita konversikan ke kilonewton, 41,6 kilonewton, kita konversikan ke kilogram, 4.000 sekian kilogram. Ya, artinya kalau kita lihat, si pipa yang kita gunakan ini ketika spesifikasinya 48,3 mm diameternya, ketebalannya 3,2 mm, dan untuk panjangnya 6 meter, ternyata bisa atau mampu menahan ban sampai maksimal di 4 ton ketika dia dilakukan pembuatan. Nah, itu jadi kita bisa tahu berapa kapasitasnya ketika ada sertifikatnya. Sehingga kita bisa memperkirakan begitu kita susun sangat tinggi sekali, apakah beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah itu lebih dari kapasitasnya atau kurang dari, lebih dari 416 atau kurang dari. Kalau lebih dari ya jangan. Pak, emang nggak ada pengendalian? Ada pengendalian. Misalkan menggunakan double standar di pipa-pipa yang paling bawah supaya beban yang paling bawah itu dapat terbagi. Misalkan, Pak, saya pasang. Berarti kalau kita sudah tahu kapasitas pipa yang paling bawah ini misalkan 4 ton, kemudian pipa ini menerima beban sebesar 3.000 kg atau 3 ton, aman. Karena masih di bawah kapasitasnya. Tapi kalau begitu kita susun, ternyata beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah sebesar 5.000 kg, otomatis sudah melebihi dari kapasitasnya. Bagaimana pengendaliannya? Biasanya kita pasangkan yang namanya double standar di setiap pipa yang paling bawah. Supaya apa? Supaya beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah itu bisa terbagi. Nah, dari mana kita bisa tahu kapasitasnya? Dari sertifikatnya. Kalau Bapak di lapangan pakai scaffolding nggak ada sertifikat, nggak ada mil sertifikatnya, ya gimana Pak? Seperti yang saya alami, ya. Kala itu kita membangun scaffolding di area boiler
dengan ketinggian 30 meter, kemudian dengan percaya dirinya kami mengatakan scaffolding kami pipanya standar, Pak. Karena kami acuannya adalah si pipa tersebut diameternya sama 48,3. Kemudian selain diameter 48,3, di sini ada markingnya. Dan marking itu menerangkan SNI 0039 2013. Ya, dengan yakinnya begitu kita diaudit, yakin Pak, standar Pak. Begitu auditornya dia track untuk standarnya, dicek, dicari standarnya, ternyata pipa-pipa yang telah kami pasang 30 meter itu, ternyata pipanya digunakan sebagai saluran air bersih. Artinya pipa air yang kita gunakan. Nah, itu ya. Nggak mungkin kita bongkar 30 meter yang ada. Kalau kita bongkar, kita uninstall, yang ada nanti progres tidak berjalan. Akhirnya kita duduk bersama antara owner, konsultan, kontraktor, kita duduk dalam satu ruangan untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi. Bagaimana caranya supaya tidak dibongkar, Pak? Ya. Begitu kita meetingkan, akhirnya ketemu jalan keluar. Oke, boleh tetap digunakan asalkan dilakukan pengujian pada random sampling pipa yang kita gunakan. Akhirnya kita ambil 5 buah pipa, kita bawa ke suatu tempat pengujian agar kita bisa tahu ya, berapa tensilnya, berapa yield strength. Begitu kita ambil ke suatu tempat pengujian, ketemulah dan keluarlah hasil. Keluarlah hasil pipa yang kami memiliki atau hasil tensilnya adalah 386 MPa atau 386 megapascal. Nah, pertanyaannya ketika kita sudah tahu hasilnya 386 megapascal, apakah ini sudah dikatakan standar? Maka kita cari standarnya. Kita gunakanlah standarnya si Australia Standard. Disyaratkan di situ untuk menjadi pipa scaffolding yang dikatakan standar, itu pada saat tensil strength-nya minimal adalah 262 MPa. Artinya yang kita lakukan pengujian tadi hasilnya 385, berarti angka yang kita ujikan lebih besar daripada angka yang sudah distandarkan, maka pipa tersebut boleh kita gunakan asal ada hasil pengujian. Ya, ada hasil pengujian berupa dokumen, ya seperti apa langkah pengujiannya, ada foto pengujiannya, ada tanda tangan si penguji, dan si hasil tersebut dijadikan sebagai surat keterangan pengujian pengganti manual book ataupun sertifikat. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian menemukan scaffolding Bapak adalah pipa air dan sebagainya, bukan nggak boleh, silakan. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan? Berarti Bapak harus melakukan pengujian dan lain sebagainya. Supaya ada bukti pengujian. Walaupun tidak ada sertifikat, walaupun tidak ada yang namanya manual book, karena kalau Bapak meminjam rental dari rentalan, tentunya juga Bapak tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sekalian beli alat baru, beli material baru, sertifikatnya jangan dibuang, disimpan. Karena suatu saat nanti, suatu ketika itu pasti akan. Kemudian misalkan ada Jepang standar, ya JIS 3444, nah, ini juga spesifikasi dari si material tersebut. Ya. Kemudian dalam satu pipa yang berdiameter 48,3, 1 meternya beratnya sampai mencapai 437 atau 4,37 kg. Maka kalau Bapak mau mendirikan pipa panjang seorang diri, ya itu membahayakan. Makanya minimal 2 orang ketika kita mau mendirikan secara vertikal atau secara horizontal pipa-pipa yang panjang. Karena berat 1 meternya saja 4,37. Kalau kita kalikan pipa yang panjang 6 meter, yang kurang lebih 25 atau 24 kg. Kita angkat seorang diri, tentunya sudah melebihi dari sepertiga dari berat dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ini beban mati. Ini yang dimaksud dengan beban mati. Jadi tabel menunjukkan beban mati. Artinya gini. Tadi kita sudah tahu, ya kapasitas pipa kita adalah misalkan 4 ton atau 3 ton. Begitu kita pasang, dengan panjang pipa totalnya adalah 228 meter, itu setara dengan 1 ton. Begitu kita menggunakan klem sebanyak 560 piece, itu setara dengan 1 ton. Begitu kita menggunakan lantai kerja sebanyak 46 lembar, itu setara dengan 1 ton. Berarti kalau kita jumlahkan di sini 3 ton. Berarti pada saat kita melakukan pemasangan scaffolding, pipa standar tersebut yang paling bawah menerima beban sebesar 3 ton. Nah, kapasitasnya berapa? 3 ton juga. Wah, mepet banget. Ini baru beban hidup, beban matinya. Hanya beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah.
Yang ditopang ya materialnya, belum orangnya, belum alat dan lain sebagainya. Maka terlalu mepet. Nah, disinilah kita bisa memperkirakan. Yaitu pembebanan. Nah, kalau tabel ini biasa kami gunakan untuk memperkirakan boleh tidaknya kita menambatkan alat penahan jatuh double hook lancar kita, ya, yang terhubung pada full body harness itu misalkan di pagar pengaman. Contoh gini, Pak. Kalau kita bekerja di atas scaffolding, ketika sudah mencapai di lantai kerja, kemungkinan besar para pekerjanya akan menambatkan si alat tersebut atau si double hook tersebut, ya, di bagian dari pagar pengaman. Contoh, ini double hooknya saya cantumkan di sini. Double hook saya cantumkan di sini. Di pagar pengaman. Nah, pertanyaannya boleh tidaknya kembali lagi melihat tabel ini, Pak. Dari tabel ini sudah dijelaskan, sudah diterangkan. Boleh nggak sih kita mencantolkan alat penahan jatuh di lejet, ransom, ataupun di pagar pengaman? Kita lihat bentangan horizontalnya. Berarti ketika kita menambahkan alat penahan jatuh itu di pagar pengaman atau di pipa horizontal, berarti si pipa horizontal itu menjadi angkur. Minimal angkur di Indonesia ada 15 kN misalkan. Dengan safety factor misalkan bahan metal 15/5 ketemu angka 3 kN, ketemu 300 kg. Berarti kita boleh mencantolkan si alat penahan jatuh tersebut pada pipa horizontal ketika pipanya mampu menahan beban minimal 300 kg ketika terbebani secara horizontal. Bagaimana bisa kita tahu, Pak? Berapa emang kekuatannya? Kita lihat tabel ini. Contoh, bentangan horizontal antara A, B, dan C, antara A ke C misalkan adalah 1,2 meter. 1,2 meter di sini tabel. Nah, yang kita lihat adalah beban yang didistribusikan. Ya, kita lihat tabel yang sini. Kita pakainya pipa yang baru atau kita pakainya pipa yang bekas. Kalau kita pakai pipa yang baru, berarti bentangan 1,2 tersebut dia mampu menahan beban sampai 538. Berarti 538 angkanya lebih besar daripada 300 tadi, maka masih dikatakan aman. Oh, ternyata enggak 1,2, Pak. Ternyata bentangannya itu adalah 2,7. Antara A, C, dan C ke B. 2,7. Berarti ketika bentangan 2,7, kita lihat di sini beban yang didistribusikan, pipanya pipa baru, dia mampu menahan beban sampai 240, berarti 240 lebih kecil angkanya daripada 300 kg. Berarti tidak aman, tidak safe. Solusinya apa, Pak? Makanya di lapangan kenapa Bapak harus mencantolkan pada poin yang berbeda? Karena apa? Karena salah satu dari poin tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan angkurnya. Itu yang dibutuhkan. Pak, saya harus tetap mencantolkan pada poin yang berbeda, Pak. Tambahkan lagi pipa vertikal di sini. Untuk membuat stanchion, untuk membuat pembatas menjadi poin D. Sehingga antara A, D, C itu tidak lebih dari 2,7 meter bentangannya. Karena kalau angkanya ini di bawah 300 kg untuk kesesuaian angkur, maka itu tidak sesuai kalau Bapak mencantolkan si alat penahan jatuhnya pada bagian-bagian bentangan-bentangan horizontal. Makanya tabel ini dapat kita gunakan untuk memperkirakan boleh tidaknya kita menambahkan si alat penahan jatuh pada angkur tersebut. Kemudian kalau center point masa untuk apa? Misalkan di tempat kerja Bapak, Pak, di tempat kami itu kita pasang scaffolding tapi untuk gantry. Contoh mau mau leveling atau kita mau melakukan pengelasan atau penjoinan pipa. Kemudian si pipa ini akan kita angkat menggunakan chain block. Nah, chain block ini kita akan gantungkan pada gantry, tapi ternyata tidak ada gantry, sehingga kita menggunakan scaffolding ini sebagai pengganti gantry. Boleh nggak, Pak? Silakan. Asal jangan di tagging. Berarti scaffolding ini bukan scaffolding, tapi supporting. Kita lihat center point masanya, kita lihat tabel yang ada di sini. Menggunakan scaffolding apa? Pipa yang baru atau pipa yang bekas? Kita lihat tabelnya di sini. Kalau bentangannya sekian, berarti kalau pipa baru kapasitas sekian, pipa yang bekas kapasitas sekian. Jadi segala sesuatunya tentunya harus kita perkirakan dan segala sesuatunya harus ada datanya. Nah, ini salah satu tabel untuk menentukan berapa sih kapasitas dari si klem ya. Salah satu contoh misalkan ada klem mati. Klem mati di sini yang perlu kita lihat adalah kata-kata yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian terlihat kata-kata di sini adalah safe working load, maka tidak perlu dibagi safety factor. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat di sini breaking load, ya, maka angka yang ada di sini harus dibagi safety factor.
Nah, karena di sini safe working load, maka tidak perlu dibagi safety factor. Berarti klaim mati ya, memiliki kekuatan sebesar 6,3 kilonewton atau kita konversikan ke kilogram itu sekitar 630 kg. Itu sesuai dengan standarnya yang sudah tertulis di sini di BS 1139. Nah, kemudian kalau frame gimana, Pak? Soalnya kalau kita itu mau rental frame, tentunya juga si rentalan nggak bakalan Pak ngasih yang namanya sertifikat, karena mereka pun belinya juga bekas-bekas dari proyek-proyek yang terdahulu. Bagaimana cara kita memperkirakan pembebanannya? Ya, kita lihat di tabel ini. Di tabel ini hanya menerangkan berapa berat dalam satu frame-nya. Jadi ini ada frame-nya 1,1542, katakan satu frame-nya 1,6. Karena frame itu kan dibagi menjadi 3 ya, ada frame-nya 1,6, ada frame-nya 1,7, ada frame-nya 1,9, paling tinggi 1,9. Frame yang 1,6 beratnya 12,5 kg per frame, frame yang 1,7 beratnya 14 kg per frame. Ini berat ya, bukan kapasitas. Frame-nya 1,9 beratnya 16,5 kg per frame. Nah, ini untuk apa? Untuk kita memperkirakan pembebanan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau menentukan berapa kapasitasnya, kalau kita melihat dari brosur dan spesifikasi perancah 2000, dalam satu frame tersebut dia mampu menahan beban sampai kurang lebih 2,5 ton. Pak, kalau saya minjem di rentalan, kalau nggak ada manual booknya, bisa nggak kita menggunakan ini? Nggak bisa, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak bisa menggunakan ini, Ibu bisa menggunakan ini ketika memang ada manual booknya dan tertulis di situ ada kode serinya mainframe A1217B, baru bisa dipertanggungjawabkan dalam satu kakinya, dalam satu frame-nya ya, per kaki dia mampu menahan beban 2.500 kg. Pak, saya pakai standarnya Amerika, Pak. Ternyata standar Amerika itu menyatakan bahwasanya dalam satu frame-nya mampu menahan beban sampai 3.075 kg. Kira-kira ada nggak sertifikatnya? Ada nggak manual punya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bisa dipertanggungjawabkan? Tidak bisa. Karena nantinya Bapak akan melihat apa material grade-nya. Kalau diameter dan ketebalan pipa dapat diukur, tapi untuk material grade serta tensil dan yield strength-nya tentunya harus melihat dari. Terus gimana Pak solusinya Pak? Kalau misalkan memang pipa-pipa kami di lapangan atau material-material kami di lapangan itu tidak ada standarnya, kita tidak tahu, tidak ada manual booknya, tidak ada sertifikatnya, maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, harus melakukan pengujian. Seperti yang pernah dilakukan di sini, ya, kala itu owner kami, orang Amerika mengatakan, Pak, berapa kapasitas dalam satu frame-nya? Saya mengatakan 2.500 kg per kaki, Pak. Acuannya dari mana? Brosur dan spesifikasi perancah. Ada nggak manual booknya? Ada nggak sertifikatnya? Nggak ada. Oh, nggak valid. Nggak bisa. Oh, Pak, saya pakai standarnya Amerika, Pak. Dengan kapasitas 3.000 sekian kilogram. Ada nggak manual booknya? Nggak ada, Pak. Ada nggak sertifikatnya? Nggak ada. Nggak valid juga. Nah, akhirnya kita melakukan pengujian. Kita ambil random sampling, kita ambil 5 frame. Yang kita gunakan adalah frame yang 1.700 atau 1,7 meter. Kita lakukan pengujian, kita bawa ke suatu tempat pengujian, dilakukan pengujian. Dari 5 sampel yang kita lakukan pengujian, kita gunakan metode pengujian 1 dan metode pengujian 4. Metode pengujian 1 itu yang diuji adalah pipa vertikalnya di sini, dan metode pengujian 4 yang diuji adalah pipa horizontalnya. Nah, metode pengujian tersebut kita ambil, kita adopsi dari reduksi kekuatan. Ada 6 pengujian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gunakan yang metode 1 dan metode 4. Dari 5 pipa yang kami lakukan pengujian, keluarlah hasil. Keluarlah hasil. Pipa yang pertama, kita lakukan metode pengujian 1 yang notabene yang diuji adalah pipa standarnya, pipa vertikal ya. Ketemu hasilnya adalah ketika mendapat beban 6,88 ton, sudah mulai defect. Pengujian yang kedua, tetap di pengujian 1, tapi menggunakan sampel yang kedua. Begitu dilakukan penekanan, dilakukan pengujian, ketemulah hasilnya 6,8. Pengujian yang ketiga masih tipe 1, tapi benda uji yang ketiga, ketemulah 6,0. Dari ketiga pengujian ini kita ambil angka yang terkecil. Berarti dalam satu frame tadi, begitu Bapak Ibu sekalian melakukan pengujian, dalam satu frame per kakinya mampu menahan beban 3 ton. Ini benda uji yang kami lakukan. Pak, kalau punya saya, apakah kita bisa mengacu pada ini? Belum tentu.
Kan kita tidak tahu kondisi material yang Bapak Ibu sekalian miliki seperti apa. Makanya Bapak ingin menentukan untuk mendapatkan nilai yang valid, Bapak harus melakukan pengujian. Benda uji 1, 2, 3 sudah dilakukan pengujian, dalam satu frame-nya mampu menahan beban 6 ton. Per kakinya berarti 3 ton. Nah, pengujian keempat dan kelima, dengan metode uji yang diuji adalah pipa horizontalnya, keduanya mampu menahan beban sampai 1,4. Artinya, dari angka ini, dari hasil pengujian ini, maka hasilnya bisa dijadikan sebagai pengganti sertifikat ataupun pengganti manual book. Maka ini disebut sebagai surat keterangan pengujian. Dari sini barulah kita lakukan perkiraan pembebanan. Ya, kita ambil contoh, misalkan kita gunakan salah satu standar banyak ya, tapi ini yang paling mudah digunakan menggunakan AS standar 576. Di sini ada rumus metode pengujian, ya, perhitungan pembebanan. Saya masuk ke papan tulis dulu sebentar. Jadi kita akan lakukan penghitungan pembebanan. Contoh di sini ada 3 frame seperti itu gitu ya. Oke, nah ini ya. Oke. Misalkan yang tertulis tadi ada 3 frame, ya kita hitung frame-nya dulu, ya yang paling gampang dulu lah. Misalkan kita membuat ada 3 lift menggunakan frame scaffolding. Kemudian frame scaffolding ini anggap saja pakai frame yang 1,7 meter. 1,7 meter. 1,7 meter. Tadi kita sudah lakukan pengujian. Pipa frame yang kami miliki dalam satu kakinya mampu menahan beban sampai 3.000 kg atau 3 ton. Ya, 3 ton. Kita sudah tahu kapasitas frame yang paling bawah tadi adalah 3.000 kg atau 3 ton. Nah, pertanyaannya berapa beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah? Apakah lebih dari 3 ton atau kurang dari 3 ton? Ini yang harus kita hitung. Contoh di sini, Pak, saya pakai klasifikasi bebannya adalah light duty deh. Light duty atau kelas ringan. Nah, dari sini berarti kita harus mencari nilai G-nya dulu. G adalah beban mati. Ya, beban mati itu adalah seluruh material yang terpasang itu disebut sebagai G. Jadi kalau kita lihat frame yang 1,7, kan berat satu frame-nya tadi 14 kilo. Jadi 14 dikali 3 ketemu 42. Ya, itu nilai G-nya. Jadi G itu adalah seluruh material yang terpasang itu adalah G. Jadi kalau Bapak membangun sekian B, sekian lift, ya, kemudian Bapak perkira atau Bapak timbang, maka ketemulah nilai G. Kan nggak mungkin kalau Bapak membangun 2B 2 lift atau 5B 5 lift, kemudian Bapak angkat bareng-bareng, Bapak timbang, kan nggak mungkin. Makanya ada formula bagaimana cara kita menentukan nilai G tadi. Oke, kita lanjutkan. W adalah banyaknya lift. Misalkan di sini ada 3 lift, maka di sini liftnya atau banyaknya lift adalah 3. Dan terakhir adalah Q. Q adalah beban hidup, beban hidup. Yang light duty, medium duty, heavy duty. Misalkan beban hidup itu adalah yang manusianya, alatnya, materialnya. Misalkan di sini sudah tertulis light duty, berarti light duty itu adalah 225. Begitu GWQ-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke dalam rumus B1 atau beban 1. Beban 1 ini adalah 2 dikali G min W dibagi 2 ditambah 2, 0,7 kali Q. Langsung kita input. Angka 2 ini rumus berarti 2 dikali G-nya tadi 42 dikurangi W-nya itu adalah 3 lift tadi. Kemudian tutup kurung dibagi 2 ditambah 2, 0,7 inilah konstanta dikali Q. Q-nya adalah 225. Beban hidup tadi 225. Ya, kita anggap 225. Begitu kita hitung, kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahnya namun itu agak sedikit unik ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjumlahkan 2 kali 42 kurangi 3 dibagi 2 nanti hasilnya berbeda. Jadi cara menjumlahnya 42 dikali 2 sama dengan dulu, dikurangi 3 sama dengan dulu, dibagi 2 sama dengan ketemu 40,5. 40,5. Ya, coba Bapak praktekkan ketika Bapak jumlahkan langsung sekaligus, pasti jumlahnya akan berbeda. Ini kelompok 1 atau kelompok A, kelompok kiri. Jadi 40,5 itu adalah hasil dari kelompok bagian kiri. Nah, sekarang kelompok bagian kanan. 0,7
0,7 dikali 225 ketemu 157,5. Ini 157,5 dikali 2 lagi. Ya, dikali 2 lagi ketemu 315. 315. Maka B1 hasilnya adalah 315 ditambah 40,5 ketemu 355,5 kilogram. Ini hasil B1. Sudah selesai? Belum selesai. Kita akan mencari B2. Ya, jadi B1 itulah beban dari standar 1, B2 beban dari standar 2. B2 rumusnya hampir sedikit sama dengan B1. Bedanya hanya di konstanta belakangnya. Jadi 2 kali G min W bagi 2 ditambah 2 0,7 kali 0,3 kali Q. Nah, bedanya di sini. Jadi konstantanya yang membedakan. Begitu kita jumlahkan, kelompok kiri tadi sama hasilnya 40,5. Kelompok 2 kita jumlahkan 0,3 dikali 225 sama dengan 67,5 dikali 2 lagi. Ketemu 135. Ya. 135 ya, 135. Maka B2 hasilnya adalah 135 ditambah 40,5. 135 ditambah 40,5 adalah 175,5 kilogram. Nah, kesimpulannya B1 yang notabene hasilnya 355,5 ditambah 175,5 ini adalah sebesar 531 kilogram. Artinya angka 531 kilogram adalah angka beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah. 531 adalah angka beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah. Karena 531 angkanya masih lebih kecil dari kapasitasnya tadi 3.000, maka scaffolding ini masih dikatakan safe, aman. Karena beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah, ya, angkanya masih kurang dari kapasitas yang sudah ditentukan. Ini baru frame. Pak, kalau misalkan kita menggunakan contohnya, kita pakainya adalah tubular. Ya. Misalkan kita sudah gambarkan, ya, kita sudah buat, kemudian kita sudah desain seperti ini contohnya. Kita sudah mendesain seperti ini, kemudian kita buat atau kita bangun 2B, 2 lift, dan lain sebagainya. Maka langkahnya sama. Jadi yang pertama adalah tentunya kita lakukan perhitungan. Kita gambar dulu sketsanya, kemudian kita hitung materialnya, kemudian kita hitung pembebanannya. Nah, di sini tentunya juga sudah kita buatkan yang namanya formulanya. Ya. Jadi di lapangan, Bapak Ibu sekalian, pakai scaffolding jenis apa? Apakah scaffoldingnya tubular? Berarti yang kita input yang sini, tubular. Kalau di lapangan Bapak pakai scaffoldingnya modular, berarti yang kita input adalah yang modular. Akan tetapi ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan scaffoldingnya frame, berarti yang kita input frame scaffolding. Misalkan, Pak, di lapangan saya itu membangun 2B 2 lift. Ya, dari 2B 2 lift itu kan nanti Bapak akan hitung. Pipa 6 meternya berapa, pipa 4 meternya berapa, sampai klaim-klaimnya berapa. Ya, misalkan kalau kita hitung ngawur gitu ya, kita lihat di sini. Contoh, pakai pipa 6 meternya ada 6. Contoh. Atau 10 lah. 10. Kemudian pipa 4 meternya di sini misalkan kita pakai 8. Pipa 2 meternya kita pakai di sini misalkan 10. Pipa 1,5-nya kita pakai di sini juga 10. Contoh ya, untuk untuk biar kita bisa tahu berapa nilai G-nya. Nah, kemudian klaimnya berapa? Oh, klaimnya kita pakai sebanyak 45. Kita pakai 45. Kemudian kita klaim hidupnya pakai berapa? Pakai 10. Nah, semua ketika sudah di-input ke dalam timbangan, kan nggak mungkin ya Bapak membangun 2B 2 lift, Bapak angkat, Bapak timbang pakai kren, kan nggak mungkin. Nah, bagaimana cara kita menentukan, bagaimana cara kita menimbang dengan menggunakan formula ini? Nah, formula ini adalah alat timbangan. Supaya kita bisa tahu yang nantinya kita akan mencari nilai G, W, dan Q. Ketika di sini kita sudah totalkan tonasenya 634, ya 634 ini adalah nilai G. Karena kita tadi akan mencari nilai G, W, dan Q, ya, maka G-nya sudah ketemu, kita input. Berarti nilai G-nya tadi adalah 634
ya 635 lah ya. Di sini kita input 635, kita enter. Liftnya berapa? Oh ternyata kita membuat 2 lift tadi Pak. Masukkan angka 2, V-nya. Kemudian Q-nya berapa? Ya Bapak lihat yang naik berapa orang ke atas. Terus materialnya apa? Terus barangnya apa? Oh diperkirakan ternyata kurang lebih medium duty Pak, 450. Kita masukkan 450. Begitu kita enter, secara otomatis formula yang barusan saya hitung secara manual, ya di sini sudah saya buatkan formulanya, maka di sini ketemulah hasilnya. Pipa yang paling bawah dia menerima beban sebesar 2.168. Karena tadi kita pakainya scaffoldingnya tubular, maka angka 2.168 angkanya lebih kecil daripada 4.000, maka hasilnya safe. Kita geser lagi ke sini. Karena tensilnya tadi adalah 419 MPa, ya, minimal yang sesuai dengan sertifikatnya, maka ketika ketemu di sini 216,8 megapascal, cocok lah ya, karena angkanya masih di bawah 419 MPa, itu sesuai dengan ASM 120903 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatunya tentunya ketika kita akan menentukan safe ataupun unsafe, ya, pada scaffolding yang kita bangun, kalau Bapak sudah menentukan 225, 450, 675, oke, itu kalau untuk lantai kerja. Tapi begitu Bapak pasang, Bapak bangun, kan juga Bapak harus memperkirakan. Kira-kira scaffolding ini saya bangun 50 meter, 40 meter, safe atau unsafe nggak sih? Pipa yang paling bawah ini kira-kira bisa menanggung beban sampai seberapa kilogram sih? Makanya ini dapat diperkirakan dengan menggunakan formula ini. Terus ada lagi, misalkan Pak, saya mau menentukan bentangan-bentangan pipa horizontal, baik ledger, transom, dan lain sebagainya. Ya. Kita menggunakan BS, contoh kita masuk ke standarnya BS di sini. Nah, langkah pertama tentunya juga Bapak Ibu sekalian harus input tube properties-nya. Jadi ketebalannya berapa, kemudian diameternya berapa, tensile strength yang sesuai dengan sertifikatnya berapa. Ketika semua sudah di-input, ya, sampai ke plank dan lain sebagainya, semua sudah di-input, klaimnya juga sudah di-input, ya. Kemudian kita tentukan detail dari scaffolding itu. Bapak membangunnya tingginya berapa? Tingginya berapa? Oh, 44,5 meter. Kemudian dalam satu liftnya berapa meter? Oh, 2,1 meter misalkan. Kemudian di sini pada saat Bapak membangun scaffolding tersebut, kan ada single standar, ada double standar. Yang single standar berapa banyak? Oh, 13 batang. Yang double standar berapa banyak? Oh, 8 titik. Nah, begitu detail-detailnya sudah kita input, sudah kita masukkan, maka kita pertama akan mencari kalkulasi untuk standarnya. Berapa sih beban yang diterima oleh pipa standar? Begitu kita gunakan formula ini, ketemulah hasilnya adalah misalkan 128,83. Karena bendingnya itu adalah minimal kerampingannya itu sesuai dengan prosedurnya adalah 250. Dan angkanya di sini ada 128, berarti 128, angkanya masih kurang dari 250, maka masih dikatakan oke. Akan tetapi ketika angka yang hasil di sini lebih dari 250 yang sudah disepakati, dan ininya not good, not okay, gitu ya, berarti itu tidak boleh atau harus dirampingkan kembali. Nah, terus begitu kita turunkan, ketemu juga hasil di sini. Ini juga begitu kita sudah hitung, angka yang di sini berarti angka yang diterima oleh pipa-pipa yang paling bawah sebesar 3.273. Karena angkanya masih lebih atau masih kurang dari 4.000 yang sudah ditentukan tadi, berarti masih dikatakan safe atau aman. Kemudian Pak mau menentukan pipa horizontalnya atau menentukan pipa ledgernya. Kita lihat di sini. Ya. Kita menghitung misalkan pipa transom ataupun ledger. Kita lihat transomnya. Sama transomnya pun kita hitung di sini. Main load-nya berapa, tool-nya berapa, di total sekian. Kemudian begitu kita kalkulasi, ketemulah di sini kita akan melihat apanya, stress force-nya atau bending moment-nya. Oh, ternyata yang kita gunakan bending moment-nya. Bending moment-nya tadi paling tidak bendingnya adalah tidak boleh lebih dari 335 atau 355 sorry. Karena angkanya di sini masih kurang dari 355, maka bendingnya masih oke. Itu untuk transomnya. Untuk ledgernya pun sama. Kita mau menentukan apa? Stress force-nya atau bending moment-nya. Ketika bending moment-nya itu angkanya masih di bawah 355, maka ini masih dikatakan safe.
Nah, 355 ini dapatnya dari mana sih Pak angkanya, Pak? Dari sertifikatnya atau dari standarnya. Minimal berapa sih yang dinyatakan aman untuk digunakan sebagai kipas scaffolding, ya, untuk British dan sebagainya. Kemudian di sini pun sama, jadi ada ada kalkulasi untuk menentukan berapa banyak material yang digunakan untuk memasang scaffolding. Pada saat kita mau memasang scaffoldingnya itu di lingkaran tangki, gitu ya. Kita tentukan dulu diameternya dengan cara menggunakan rumus formula ini. Ya, ditentukan nanti ketika kita sudah tahu diameter tangkinya sekian misalkan, ya, kemudian kita input untuk menentukan diameter luar scaffolding, ya, hasilnya sekian. Kemudian untuk menentukan berapa bay sih yang kita butuhkan pada saat kita akan membangun scaffolding dengan diameter tangki yang sekian, ya kita tentukan berapa jarak ledgernya. Misalkan jarak ledgernya 1,8, oh berarti kita membutuhkan 21,9 bay. Oh ternyata saya tuh di lapangan pakai ledgernya adalah 3 meter Pak. Ya, begitu kita enter secara otomatis kita membutuhkan 13 bay dalam satu lingkaran. Ya. Nah di sini juga sudah ditentukan. Nah selain itu juga di sini ada saya inputkan untuk jadwal inspeksi. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian seorang supervisi scaffolding, supervisi rancah gitu ya, tentunya juga kita harus membuat jadwal kapan diinspeksi, ya karena inspeksi ini maksimal per 7 hari. Jadi tanpa adanya jadwal kita bingung nanti. Karena di area kerja kan banyak sekali titik scaffolding. Misalkan ada 50 titik scaffolding. Kan kita kalau nggak bikin jadwal, kita nggak tahu ini sudah kapan sudah wayahnya diinspeksi atau belum sih? Ini sudah jadwalnya diinspeksi atau belum sih? Nah, dengan adanya jadwal ini, tentunya juga kita bisa memudahkan untuk melakukan pembuatan jadwal ketika akan melakukan inspeksi satu dengan yang lainnya. Dan seperti yang saya buat di sini ada checklist yang warna hijau berarti belum masuk 7 hari gitu ya, karena kita buat 7 hari. Nah, kalau yang merah berarti kan sudah masuk 7 hari. Jadi ketika sudah merah, kita bisa lihat di mana sih areanya. Oh, area warehouse. Oh, green tag yang 006. Artinya kita menuju ke area warehouse untuk melakukan pengecekan scaffolding yang sekiranya sudah habis ya masa taggingnya. Kemudian ada lagi area boiler, green tag atau tagging yang 010 dan sebagainya. Itu juga dapat kita cek ketika kita sudah membuat jadwal. Jadi kembali lagi kita sebagai seorang supervisi scaffolding ataupun inspektor scaffolding dan sebagainya, tentunya juga melakukan perencanaan tadi, perhitungan pembebanan, maka langkah utamanya pertama adalah dengan adanya gambar. Kita gambar dulu supaya kita bisa tahu berapa banyak material yang digunakan agar kita bisa input, ya, kita bisa input untuk ditimbang agar kita bisa mencari nilai G-nya, dan ketika kita sudah mencari atau ketemu nilai G-nya pada saat kita sudah input, maka kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. B1, B2 berapa, kemudian kita hasilnya berapa. Nah, kemudian kita bisa memperkirakan. Nah, memperkirakan apakah si pipa yang paling bawah ini menerima beban lebih dari kapasitasnya atau kurang dari kapasitasnya, itu tentunya juga dapat kita perkirakan sebelum scaffolding ini tumbang. Karena sering terjadi scaffolding tumbang, scaffolding roboh itu karena tidak memperkirakan pembebanan. Yang dia pikirkan yang penting tinggi. Yang penting orang yang naik tidak melebihi dari 225, 450, 675. Karena mereka memperhitungkan hanya beban hidup tanpa memikirkan beban matinya, tanpa memikirkan berapa besaran beban yang diterima oleh pipa-pipa yang paling. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian untuk materi yang dapat saya sampaikan untuk perhitungan pembebanan pada scaffolding. Mungkin kita buka pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Arif. Monggo Pak Arif. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Panit. Luar biasa ya teman-teman. Ini sudah banyak nih Pak Panit yang bertanya ya di kolom Q&A. Tapi sebelum itu teman-teman, ini sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, kita mau memberikan informasi dulu nih buat teman-teman semuanya. Baik, sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman nanti yang sudah klaim e-sertifikat, nanti silakan teman-teman bisa untuk mengisi absensi setelah ini ya. Oke, baik.
Teman-teman silakan untuk di-upgrade terlebih dahulu aplikasi Mika Pro-nya atau Mika Super App K3 melalui Play Store. Nah, kalau yang belum di-update, silakan di-update untuk versi terbaru. Dan buat teman-teman semuanya, jangan khawatir untuk rekaman webinar ini juga nanti akan ditampilkan di aplikasi Mika dan juga di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Kemudian ada informasi yang penting yang akan disampaikan oleh kami ya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silakan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Panit. Wah, luar biasa ya, hari ini kita belajar hitung-hitungan ya. Waktunya sebentar, hitungannya banyak nih. Saya aja yang lihat udah pusing. Oke, Bapak Ibu semua yang punya SKP ya, khususnya yang Alika 3 umum jangan sampai expired ya. Pastikan Bapak Ibu semua sudah memperpanjang kalau sudah mendekati mau expired. Kenapa? Karena kalau sudah expired lebih dari 1 tahun wajib refreshment. Nah, pastikan teman-teman SKP dan lisensinya wajib diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya ya. Oke, nah kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin sertifikasi SMK 3 untuk kontraktor nih kita ada paket yang sangat terjangkau sekali hanya 19,5 juta saja. Kalau untuk pabrik hanya 24,5 juta saja. Perusahaan Bapak Ibu semua bisa tersertifikasi SMK 3. Nah, namun kalau mau langsung dapat 4 sertifikat 9.001, 14.001 dan 45.001 serta SMK 3, ini juga kita bisa bantu hanya dengan 45 juta saja. Perusahaan Bapak Ibu semua bisa ikut tender ya. Nah, ini juga sebenarnya kita ada, ini di skip dulu Pak Arif. Nah, Mediatama tanggal 23 September ini ada paket khusus nih bagi teman-teman semua yang ingin ikut Alika 3 umum, kita full online. Ada voucher sebesar 2 juta plus voucher referral 100.000. Jadi vouchernya 2.100.000. Jadi kalau Bapak Ibu semua utusan perusahaan 6 juta dikurangin 2.100.000 ya biayanya hanya 3,9 juta saja. Tapi kalau pribadi ya 5 juta dikurangin 2.100.000 jadi Bapak Ibu semua cukup membayar 2,9 juta saja. Bapak Ibu semua bisa ikut ahli K3 umum di Mediatama. Pastikan Bapak Ibu semua mengikuti standar syarat yang sudah ditetapkan ya menginstall aplikasi Mika ya. Kita runningnya tanggal 23 September ya, baru saya lihat tadi sisa 9 seat lagi ya. Kalau Bapak Ibu semua mau ikut, 9 seat lagi nanti tanggal 23 September ketemu dengan kita. Nah, kalau kita punya ijazahnya SMA, nggak bisa ikut Alika 3 Kemenaker, solusinya bisa ikut yang Alika 3 Muda BNSP. Ya, ini 3 hari secara online dan 2 hari secara tatap muka, termasuk uji kompetensinya. Kalau sudah punya sertifikat auditor, sudah punya sertifikat Alika 3 umum, dilanjutkan ke auditor SMK 3 ya. Nah, ini ada di tanggal 10 sampai 15 Oktober ya. Ini juga terjangkau sekali hanya 2 jutaan saja nih. Ini juga kalau sudah punya yang lain dan punya kita yang bekerja di bidang kelistrikan, ini bisa ikut yang teknisi K3 listrik. Ini untuk tamatan SMA. Tapi kalau tamatannya pendidikannya D3, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 listrik. Nah, ahli K3 listrik ini full tatap muka ya, selama 17 hari. Sedangkan kalau yang tadi teknisi itu blended ya, online dan tatap muka gitu. Kalau kerjanya di konstruksi, nah tadi juga ada yang bertanya ya mengenai konstruksi. Ini juga ada paket untuk ahli muda K3 konstruksi, ini juga diwajibkan ya. Kalau teman-teman ikut tender di kontraktor konstruksi itu wajib nih ahli muda K3 konstruksi, pendidikannya SMA. Nah, tadi saya juga lihat ada pertanyaan tentang perancah Pfizer K3 perancah. Nah, ini juga kita akan bahas juga nanti di sesi diskusi sebenarnya bedanya apa, fungsinya di mana nih teknisi dan supervisor ya. Dan ini harganya juga mirip-mirip nih, bedanya cuma 1 hari aja. Kalau teman-teman tergabung di dalam petugas peran kebakaran, ini juga ya tanggap darurat wajib punya minimal ya kelas D lah ya. Nah, ini juga ada nih teman-teman bisa ikut, harganya cuma 2 jutaan saja. P3K juga ya, Bapak Ibu semua bisa ikut di sini, ini 3 jutaan juga nih. Lalu, nah ini juga ada yang nanya, Pak, kalau sudah punya sertifikat TKBT, apakah bisa ke perancah? Atau yang sudah punya perancah, masih perlu nggak TKBT? Nah, nanti kita bahas juga nih ya, TKBT itu apa, TKPK itu apa, nanti Pak Panit juga akan bahas di sini ya, perbedaannya di mana. Salah satunya adalah menggunakan akses tali, yang salah satunya di atas sebuah platform. Ya, ini teman-teman bisa ikut ya.
Nah, untuk operator forklift juga teman-teman harus punya lisensi ya. Ini hanya 2 jutaan saja teman-teman bisa ikut operator forklift. Pak, kalau saya dari luar kota gimana? Ya, prakteknya nanti di tempat Bapak Ibu semua masing-masing nanti via Zoom. Ya, walaupun blended tapi ujiannya tetap via Zoom ya. Jadi teman-teman bisa pakai HP kayak gitu ya. Nanti ujiannya secara online ya. Kalau teman-teman adalah seorang dokter atau paramedis, wajib juga punya sertifikat IPERKES nih ya. Apalagi kalau teman-teman melayani para pekerja yang ada di perusahaan ya. Ini trainingnya secara full online. Lalu next. Nah, inilah ATK-ATK yang dimiliki oleh Mediatama yang akan dibagikan bagi para peserta Bapak Ibu semua yang ikut di pelatihan Mediatama seperti tas, buku agenda, lencana, kartu flash nih satu-satunya ya di Indonesia PJK3 yang memberikan kartu flash alumni buat Mediatama isinya flash BCA ya. Ada juga kemeja, notebook dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan jaket yang saya gunakan bisa masuk ke Mediatama Online Shop melalui Tokopedia ya. Ataupun mau cicilan 0% bisa menggunakan kartu kredit yang ada di Tokopedia. Oke, silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, nah teman-teman, di Mediatama kami menyediakan sebuah platform baru yaitu e-course ya, e-course K3. Teman-teman bisa kunjungi di milea.app. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri atau misalkan yang kelewat mengikuti webinar kolega, bisa juga untuk mendapatkan sertifikatnya di sini nih di milea.app. Silakan teman-teman untuk akses video-video tentang K3 e-course-nya ada di sini. Pertama di Indonesia. Dan juga buat teman-teman semuanya yang sedang mencari pekerjaan, nah, jangan khawatir, di website mediatama.co.id juga sudah ada tersedia menu karir. Silahkan pilih menu karir teman-teman. Kemudian di sini akan ada ratusan lowongan kerja di bidang K3 sesuai dengan yang teman-teman cari dan inginkan, sesuai gajinya juga ada. Dan tentunya CV-nya juga harus mendukung. Di Mika Super App K3 juga telah tersedia cara membuat CV secara online. Dan ini gratis ya teman-teman. Silakan klik aja buat CV online, lalu bisa dipilih aja template-nya dan diisi biodatanya secara lengkap. Kemudian nanti otomatis akan proses rendering selama 1-8 menit. Kemudian download sekarang. Atau bisa juga ketika sudah membuat, klik di menu akun, kemudian ada di menu history CV. Nah, di sini langsung bisa di-download. Menarik lagi nih teman-teman, setelah CV ada juga untuk mendapatkan 3 juta per bulan. Caranya gampang, menggunakan sistem referral. Setiap aplikasi Mika Super App K3 pasti memiliki yang namanya referral, teman-teman. Ada di menu akun, kemudian menu referral. Nanti di sini akan ada kode referralnya. Ini bisa dikopikan ke dalam pelatihan yang akan diikuti ya. Misalkan ahli K3 umum, kemudian nanti akan ada menu kolom kode referral. Nah, ini bisa diisi aja punya teman-teman semuanya. Otomatis nanti kita yang mereferensikan bisa mendapatkan 5% dari total pelatihan yang diikuti. Nah, di sini akan ada muncul nih kode referral dari siapa, dari akun kita juga ada. Oke, nah buat teman-teman semuanya, selanjutnya untuk penarikan saldo nih. Sebelumnya silahkan untuk menambahkan rekening terlebih dahulu. Silahkan klik di ubah rekening, tinggal ditambahkan saja. Setelah itu sudah dimasukkan nomor rekeningnya, bisa tarik saldo. Nah, tarik saldonya ini harus dikumpulkan dulu teman-teman, sebanyak 1,3 juta. Kalau misalkan sudah 1,3 juta baru bisa ditarik. Kalau belum, ditampung dulu. Untuk share juga gampang, silakan diklik aja salah satu pelatihannya, kemudian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian langsung bisa dibagikan melalui WhatsApp ataupun di sosial media teman-teman semuanya. Bisa juga chat PIC kami di klik WhatsApp, atau mau telepon langsung bisa langsung klik hubungi kami, atau mau share proposalnya juga bisa. Oke, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi dari Kemenaker dan juga BNSP atau bahkan e-house training, bisa segera hubungi kontak yang tertera di depan layar, atau bisa juga hubungi di WhatsApp tim kami di Mbak Risma, Mbak Soka, dan juga Mbak Beni. Pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup Telegram dan juga sudah follow akses sosial media kami di Instagram @mediatama, untuk Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, kemudian untuk TikTok Kak Cik Deni, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Terima kasih teman-teman. Nah, ini sudah banyak yang ditanyakan ya Pak Panit dan juga Pak Deni. Silakan Pak Panit dan juga Pak Deni untuk dibahas satu persatu. Oke, terima kasih Pak. Nih, saya langsung pilih nih pertanyaannya yang paling sering ditanyakan.
dari Pak Riptiawan Lukito. Nah, beliau ini adalah operator scaffolder ya, atau teknisi K3 perancah yang bersertifikat. Apakah seorang teknisi K3 perancah ini diwajibkan juga punya sertifikat bekerja di ketinggian, ya, seperti TKBT atau TKPK? Silakan Pak Panit. Oke, baik Pak Denny. Jadi gini, kalau sertifikat TKBT itu adalah kan pendamping. Jadi sertifikat utamanya adalah teknis scaffolding. Tapi ketika si orang tersebut mau melakukan pekerjaan di ketinggian, notabene dia mau masang scaffolding, otomatis dia masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian. Maka lisensinya juga setidaknya didampingi dengan adanya sertifikat structure atau akses struktur atau TKBT tadi. Karena kalau TKPK kan akses tali, nggak mungkin kita pasang scaffolding pakainya akses tali. Nah, contoh lagi gini, saya seorang welder Pak Denny, saya seorang welder mau melakukan pengelasan di ketinggian di atas scaffolding. Otomatis sertifikat utama saya adalah welder, dan karena saya akan melakukan pekerjaan di atas scaffolding, berarti saya melakukan pekerjaan di ketinggian. Berarti sertifikat pendamping saya adalah TKBT 2. Nah itu, jadi setidaknya memang seharusnya seorang teknisi perancah ataupun supervisi perancah yang akan melakukan inspeksi ke atas ketinggian, gitu ya, setidaknya juga harusnya itu juga memiliki TKBT 2 karena akses yang dia gunakan adalah struktur. Nah, ini dikembalikan lagi ke regulasi, kembalikan lagi ke pemerintahan. Gitu ya. Kalau kita yang menjalankan, tentunya juga seharusnya orang yang melakukan pemasangan pembongkaran scaffolding karena dia ada di ketinggian, makanya dia harus didampingi dengan adanya sertifikat tambahan TKBT 2. Jadi TKBT 2 ini tentu juga merupakan lisensi tambahan pendamping. Seperti itu Pak Denny. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya Pak Riptiawan, TKBT itu adalah sertifikat pendamping dari sertifikat utama kita. Nah, tadi contohnya udah bagus banget. Kalau kita seorang weldernya di atas ketinggian, ya otomatis kita harus punya TKBT. Nah, sekarang bedanya supervisor K3 perancah sama teknisi K3 perancah itu secara lisensi regulasi itu apa bedanya Pak Panit? Baik sekali ya. Jadi di situ sudah diatur juga, saya akan masuk ke slide dulu. Perbedaan antara teknisi perancah dengan supervisi perancah sudah diatur regulasinya berbeda. Ya. Kalau bicara tentang yang namanya teknisi perancah, maka diatur di Kep Dirjen 20 tahun 2004 memiliki kewenangan hanya memasang, membongkar, dan merawat. Artinya, ketika si pekerja tersebut diminta oleh manajemen suruh memberikan inspeksi, memberikan tanda keselamatan atau berupa tagging pada scaffolding, maka itu bukan kewenangannya. Kembali lagi ketika supervisi, boleh nggak supervisi ini masang? Ya nggak boleh. Ya sama seperti misalkan saya mau pakai kendaraan sepeda motor roda 2 punya SIM C. Ya. Kemudian saya mau bawa mobil, notabene harus punya SIM A. Boleh nggak saya punya SIM A itu bawa sepeda motor? Kan nggak boleh. Begitu juga pun kebalikannya. Saya punya SIM C, mau bawa kendaraan bermotor roda 4, boleh nggak? Kan nggak boleh. Sama seperti teknisi dan supervisi. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih seorang teknisi memberikan tagging? Ya nggak boleh. Karena dia kewenangannya hanya memasang, membongkar, dan merawat. Kalau seorang supervisi, kewenangannya mendampingi, mengawasi, memberikan tanda keselamatan pada scaffolding itu tadi. Makanya kalau ditanyakan apa perbedaannya, jelas beda. Dari segi lisensinya pun berbeda. Satu teknisi, satu supervisi. Teknisi kewenangannya berbeda, diatur di Kep Dirjen 20 2004, dan si supervisi pun kewenangannya berbeda, diatur di Keputusan Menteri nomor 74 tahun 2013. Ya, seperti contohnya yang tadi saya sampaikan, antara SIM C dengan SIM A. Seperti itu Pak Denny. Oke, jadi kesimpulannya, kita harus punya dua dong. Kalau kita mengasang juga kita, ngawasi juga kita. Oke, jadi misalkan gini, Pak Denny menjadi seorang supervisi. Ketika Pak Denny menjadi seorang supervisi dan merangkap sebagai seorang teknisi, berarti benar harus punya dua, sesuai dengan regulasi. Berarti gajinya Pak Denny juga tebal gitu ya, karena all in one gitu ya. Ya saya yang masang, saya yang bongkar, saya yang meriksa, saya yang make, saya yang uji. Nah itu, jadi kembali lagi memang seharusnya lisensinya pun kan berbeda, karena tingkat kewenangannya juga berbeda. Sama seperti SIM C dan SIM A tadi Pak Denny. Ketika Pak Denny punya SIM A, boleh nggak Pak Denny bawa sepeda motor? Ya boleh-boleh saja, asalkan jangan ada insiden aja. Jangan ada insiden aja. Kalau ada insiden dan eksiden, maka dicari apa akar masalahnya, ketemu akar masalahnya. Oh ternyata Pak Denny itu nggak punya SIM C. Kok bisa-bisanya Pak Denny bawa sepeda motor?
Sama ketika Pak Denny punya supervisi perancah, Pak Denny masang, kalau nggak ada insiden, kalau nggak ada eksiden, aman. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika ada insiden dan eksiden, begitu diinvestigasi, akar masalahnya, oh ternyata Pak Denny kok punyanya supervisi, yang dipelajari supervisi, tapi kok masang. Nah, seperti itu Pak Denny kurang lebih. Oke, ya clear banget ya. Jadi teman-teman semua yang kemarin ikut supervisi perancah gitu ya, dan praktiknya ikut masang, sebenarnya real nanti pada saat di tempat kerjanya hanya mengawasi saja. Tapi kalau ikut memasang, berarti harus punya satu lagi teknisi K3 perancah. Itu kesimpulannya ya. Oke, lanjut lagi. Dari Pak Joko nih. Pak Joko ini pertanyaan simpel, tapi agak dalam nih sebenarnya. Taunya kekuatan pipa secara visual itu bisa nggak? Ya, gitu ya. Dilihatnya dari apa tuh? Kalau secara visual saja tuh. Silakan Pak. Baik ya. Jadi kita bukan rara, kita bukan dukun gitu ya. Jadi nggak bisa melihat menerawang secara visual kekuatan pipa. Tetap harus melihat dari mil sertifikatnya Pak Denny. Contoh misalkan, ada pipa terpasang. Ada pipa yang datang ke proyek Pak siapa tadi? Pak Joko. Pak Joko ya. Pak Joko beli material atau mendatangkan kontraktor membawa pipa scaffolding ke dalam proyeknya Pak Joko. Kemudian Pak Joko melihat, kalau tanpa ada sertifikat, ya Pak Joko tidak bisa tahu berapa kapasitas pipa itu tadi. Secara visual nggak bakalan bisa. Gimana caranya supaya ketika kita bisa tahu berapa kapasitasnya, dan ternyata si vendor ini dimintain sertifikat atau manual book yang nggak ada, berarti Pak Joko harus meminta kepada orang tersebut melakukan pengujian ke suatu tempat pengujian. Untuk dikeluarkan yang namanya surat keterangan pengujian, pengganti sertifikat ataupun pengganti manual book. Sama contohnya misalkan, kita mau menggunakan leveland ya, menggunakan leveland. Nah, kalau misalkan kita bawa tali tambang, yang notabene tali tambang ini kita bawa ke area proyek kita dan kita nggak tahu berapa kapasitas tali tambangnya, kan kita nggak bisa terawang. Oh, kira-kira ini kuatnya kuat. Kalau dikira-kira kuat, nah kekuatannya kan harus diperhitungkan. Kekuatannya harus dibuktikan dengan adanya angka. Untuk menimbulkan atau untuk mengeluarkan angka tersebut kan harus ada pengujian. Apa buktinya? Kalau misalkan dia kapasitasnya itu adalah 2 ton. Apa buktinya kalau kapasitasnya adalah 1 ton? Yang pertama, harus ada sertifikat. Yang kedua, kalau nggak ada sertifikat gimana? Dilakukan pengujian. Dilakukanlah pengujian angkur. Ketika sudah ada pengujian, keluarlah hasil pengujian, ada cara pengujian, dan disepakati oleh beberapa belah pihak. Baik itu si penguji, atau dinas setempat, ataupun si yang punya mungkin PJK 3, uji riksa dan lain sebagainya. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Segala sesuatu ada bukti pengujian dan itu tertulis. Kalau misalkan kita menjawabnya dengan visual, oh ini kuat, saya sudah 10 tahun menggunakan pipa ini, digunakan untuk scaffolding, kuat, yakin. Nah, keyakinan, kekuatan tersebut kan harus dibuktikan dengan angka. Nah, angkanya berapa? Itu yang valid adalah adanya surat atau adanya sertifikat, dan yang valid adalah dilakukan pengujian. Gitu Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Panit. Ini Pak Joko ini banyak banget pertanyaannya, tapi Pak Jokonya nggak ada ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau ada yang nanya tapi orangnya sudah nggak ada lagi, ini saya nggak respon ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita nggak akan bahas pertanyaannya bagi teman-teman semua yang menghilang dari peredaran partisipan ya. Ini saya cek dulu siapa yang nanya, kalau orangnya udah nggak ada saya nggak akan bahas nih. Dari Ibu Tri Handayani nih, ya, Ibu Tri ini kayaknya yang memiliki rental untuk scaffolding. Bertanya, kalau scaffolding gantung beban berat, bisa nggak dengan 2 lantai kerja digunakan sekaligus? Ya, maksimum bebannya berapa nih kira-kira? Nah, gitu. Oke, bagus ya. Siap. Saya akan menjawab pertanyaan di Bu Tri. Oh, berat banget pertanyaannya. Gini Bu Tri, jadi pembebanan ini kan harus dibuatkan yang namanya method statement. Dan method statement itu kan harus dilakukan analisa. Nah, analisa itu gimana caranya? Ya tentunya juga kita harus melihat dari jenis materialnya. Misalkan yang saya buat ini ya, pas banget untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tri. Misalkan ini, kita gunakan untuk hanging scaffolding, kita sudah masukkan tube properties-nya. Jadi kita masukkan dulu tube properties-nya. Diameternya berapa, ketebalannya berapa, kemudian di sini elongation-nya berapa, moment internya berapa, kemudian radius of gradation-nya berapa, sudah di-input semua. Setelah kita input, maka kita lakukan penghitungan. Jadi tinggi si hanging scaffolding itu berapa meter tingginya. Kemudian efektifnya dia dalam 1 limpnya berapa. Kemudian setelah itu juga tentunya kita lihat dulu
Ya, kita lihat orangnya kira-kira naiknya berapa dan dapat kita hitung. Nah, ketika kita hitung kalau kapasitas atau nilai di sini yang masih kurang dari angka yang sudah disepakati, boleh mau 2 orang, mau 3 orang. Itu kan kalau beban hidup. Jadi beban hidup itu Mbak Tri menanyakan orangnya boleh nggak 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang, nggak masalah. Yang penting kita perkirakan, kita kalkulasi. Kita kalkulasi dulu apakah tingkat kerampingannya sudah sesuai, ya. Apakah angka tingkat kerampingan di sini masih di bawah yang sudah ditentukan atau tidak? Kalau lebih, jangan. Kemudian, bicara tentang perhitungan pembebanan hanging scaffolding, otomatis juga kita harus memperhitungkan pipa standarnya, ya, pipa vertikalnya. Jadi di sini juga sudah kita hitungkan pipa vertikalnya. Misalkan pipa vertikalnya, kalau saya lihat di sini, contoh sebentar, nah ini ada load calculation for standard. Tetap harus diinput, tetap harus dianalisa, tetap harus dihitung. Nggak bisa kalau kita Mbak Tri melihat, ini 2 orang boleh nggak? Ya boleh, 3 orang, 4 orang, silakan. Asalkan tingkat kerampingannya sudah sesuai, kemudian bending momennya juga sudah sesuai, kemudian beban yang diizinkan juga sudah sesuai, semuanya sudah sesuai. Nah, inilah dijadikan sebuah method statement. Method statement berupa kesepakatan. Ya, setiap perusahaan pasti memiliki metode statement yang berbeda tergantung dari ownernya masing-masing. Jadi kalau tadi pertanyaannya boleh nggak 2 lantai kerja, silakan, nggak masalah. Ya, jadi kesepakatannya kalau tempat kami memang tidak boleh melebihi dari 450 kg. Kalau itu untuk beban hidup, artinya kalau 400 kg berarti tentunya juga mau 2 orang, kalau 1 orang 80 kg baru 160, belum alatnya, belum material dan lain sebagainya. Jadi tetap harus diperhitungkan dengan kalkulasi tersebut. Itu Pak Denny. Oke ya. Lanjut lagi nih, pertanyaannya mirip-mirip semua nih. Ini saya simpulkan aja nih dari pertanyaan dari beberapa orang. Untuk pemilihan jenis scaffolding ya, mulai dari modular, terus tubular, sama frame ya. Dari ketiga jenis itu kira-kira nih menurut Pak Panit ya, yang paling efektif, efisien, dan ya paling memungkinkan dari sisi RAB itu yang mana tuh Pak Panit ya, supaya teman-teman kontraktor ini lebih efektif, efisien, dan kerjanya juga lebih cepat tuh. Silakan Pak Panit. Oke, good ya. Jadi kembali lagi yang seperti Pak Dedi tadi sampaikan, modular, tubular, dan frame itu semuanya adalah scaffolding yang digunakan untuk industri. Ya, ada scaffolding industri, ada scaffolding non industri. Nah, pertama, kalau kita bekerja di dunia konstruksi, otomatis kan kita bekerja di dunia industri. Berarti kita harus memilih salah satu dari ketiga si scaffolding tersebut, baik itu modular, tubular, ataupun frame. Nah, bicara tentang mana yang efisien, mana yang baik, ya tentunya kalau misalkan dilihat dari area kerjanya. Contoh, kalau kita pakai tubular, kenapa juga kementerian itu menyarankan untuk tubular? Karena tubular itu memang sangat efisien. Mau dipasang dimanapun, itu bisa. Mau dibuat mobil scaffolding, scaffolding hanging, atau scaffolding gantung, scaffolding independen, dan lain sebagainya, tubular ini sangat efisien. Ya, tapi memang tingkat harganya juga lumayan juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Pak Denny menggunakan frame scaffolding kan hanya untuk independen, tidak bisa digantung, ya tidak bisa di hanging dan lain sebagainya. Makanya itu juga tergantung dari area kerjanya masing-masing. Kalau bicara tentang murah, ya tentunya juga kembalikan lagi ke perusahaan masing-masing juga. Ya, kita tidak bisa menentukan, Pak, Bapak harus pakai tubular, Bapak harus pakai modular, Bapak harus pakai frame, nggak bisa. Jadi kembalikan lagi ke tingkat penggunaan dari perusahaannya masing-masing. Itu Pak Denny. Oke, jadi ke situ kesimpulannya teman-teman ya. Jadi apapun scaffolding yang teman-teman pilih itu harus disesuaikan dengan lokasi kerja, tempat kerja, dan risiko dari pekerjaannya masing-masing ya. Oke, lanjut lagi. Ini agak teknis juga nih, masih ada nggak orangnya nih? Cuma nanti saya bahas, tapi orang yang nggak ada nih. Ada nih dari Pak Rifana Rinanda. Untuk 4:1, itu 4 meter panjang tangga dan 1 meter jarak kaki dengan dinding, atau 4 meter ini tinggi yang akan digapai dan 1 meter ini jarak kaki tangga dengan dinding, Pak. Silakan. Good ya. Jadi gini, pertama adalah ketika kita membandingkan 4:1, 6:1. Jadi 6:1 itu ketika kita menggunakan tangga yang 6 meter. Karena tangga itu yang paling panjang hanya boleh terpasang di 6 meter saja. Jadi ketika kita memasang tangga yang 6 meter panjangnya, maka kerenggangan horizontalnya 1 meter. Ketika kita menggunakan tangga yang 4 meter, maka kerenggangan horizontalnya adalah 1 meter. Jadi menggunakan tingkat dari panjang tangga itu sendiri. Gitu Pak Denny. Jadi tergantung ya.
Nah, ada lagi pertanyaan nih Pak Erik, menarik juga nih. Bagaimana kalau scaffolding ini campuran nih antara frame dengan tubular, combine antara scaffolding frame, mid rail dan two boardnya. Kita perlu pasang frame karena lebih cepat dalam pemasangan dan pembongkaran karena time frame pekerjaan yang tidak lama. Nah, itu gimana Pak? Menurut Pak Baik, Panit? oke, good ya. Kombinasi. Baik, ini kalau kita menggunakan frame scaffolding, memang wajib dikombinasikan dengan tubular. Jadi kalau tubular scaffolding atau kalau frame scaffolding itu bisa dikombinasikan dengan tubular scaffolding. Modular scaffolding itu bisa dikombinasikan dengan tubular scaffolding. Tapi ketika kita bicara tentang modular scaffolding, akan kita kombinasikan dengan frame scaffolding, itu tidak akan cocok. Ya, karena dua-duanya manufaktur. Dan di sini pun dikatakan ketika kita menggunakan frame, ya ini di metodenya, frame scaffolding tidak dapat dirangkai dengan sistem modular. Artinya frame scaffolding tidak dapat dikombinasikan dengan modular scaffolding. Tubular scaffolding atau frame scaffolding, kalau kita lihat di lapangan nggak pernah terpasang pagar pengaman, Pak. Jarang sekali ada pagar pengaman. Makanya dikombinasikan dengan tubular scaffolding agar pemasangan pagar pengamannya bisa pakai pipa scaffolding atau tubular scaffolding. Pak, kalau misalkan frame itu tidak ada bracingnya, Pak, adanya cross bracing. Cross bracing itu fungsinya untuk mendirikan antara frame satu dengan frame yang lainnya. Ketika Pak Denny naik ke atas scaffolding frame yang masih pakai cross bracing saja, maka tingkat goyangannya lebih besar daripada ketika Pak Denny mengkombinasikan adanya cross bracing dan ditambahkan lagi adanya long bracing ataupun bracing, maka tingkat goyang pada scaffolding itu akan berkurang. Makanya memang ketika kita menggunakan frame scaffolding itu disarankan untuk dikombinasikan dengan tubular scaffolding. Seperti itu, Pak. Oke, jadi gitu ya kombinasinya ya. Frame sama tubular, modular sama tubular. Modular sama frame nggak bisa. Gitu ya. Oke, menarik sekali nih. Waduh, semakin banyak pertanyaan. Pak Kusni, ada nggak nih Pak Kusninya nih? Masih ada nggak nih Pak Kusninya? Teknis banget nih, tapi menarik pertanyaannya. Beliau bertanya nih, misalkan ada scaffolding nih, dibilangnya scaffolding yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu, nah ini saya baca aja nih, difokuskan untuk menghitung scaffolding terbawah. Ya, bagaimana dengan beban yang harus diterima di scaffolding tingkat 2? Dan apakah metode perhitungan data-data yang dipergunakan sama? Ya, jadi sama nggak antara tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3 kayak gitu, Pak? Silakan. Oke, Itu yang terbawah, bukan hanya scaffolding terbawah saja maksudnya gitu. Baik ya, good ya. Bagus sekali. Jadi kembali lagi ke pembebanan tadi. Pembebanan itu dibagi menjadi dua. Ada beban hidup, ada beban mati. Beban hidup itu tadi light duty, medium duty, heavy duty. Yang notabene ketika pembebanan light duty tadi, medium, light ataupun heavy duty itu dibebankan untuk lantai kerjanya. Untuk lantai kerjanya. Jadi ketika Bapak membangun misalkan ada 2 lift atau ada 3 lift, maka 225, 450 atau 675 itu adalah ditanggung oleh si lantai kerjanya. Nah, ketika Bapak sekalian mau menentukan, Pak, kalau saya mau hitung yang beban paling bawah, beban kedua, beban ketiga, atau lift 1, lift 2, tadi menggunakan formula. Yang paling penting itu adalah kita memperhitungkan beban atau kekuatan atau beban yang diterima oleh pipa yang paling bawah. Kenapa? Karena pipa yang paling bawah itu adalah pipa yang paling besar menahan beban. Nah, untuk ke depan, ke atasnya kan tolak ukur pertamanya kan pipa yang paling bawah. Selagi pipa yang paling bawah ini menerima beban kurang dari kapasitasnya, aman, pipa kedua atau lift kedua, ketiga. Tapi kalau misalkan pipa yang paling bawah ini sudah melebihi dari kapasitasnya, secara otomatis pipa yang atasnya lagi, yang lift 2, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 juga akan sama. Seperti itu, Pak Denny. Oke, jadi kuncinya adalah kita harus perhatikan pipa yang paling bawah. Nah, bagaimana dengan bracing? Bracing itu bagian dari beban yang diterima oleh si scaffolding juga nggak Pak tuh, Pak? Ini Pak Joko nanya nih. Oke, good ya. Bracing. Fungsi dari bracing, ingat ya, orang mengatakan, Pak, boleh nggak kalau misalkan antara bracing dengan outrigger itu kita gabungkan? Jangan. Karena antara bracing dengan outrigger, kalau saya masuk dulu ke PowerPoint sebentar. Oke, jadi antara bracing dengan outrigger itu adalah 2 item yang memiliki fungsi yang berbeda. Kalau bracing berfungsi untuk menguatkan setiap pipa standar dan mencegah agar scaffolding tidak goyang, ini misalnya scaffolding seperti ini.
ini bracing di sini, menguatkan setiap buah standar supaya scaffolding tidak goyang dan agar terjaga sikunya. Tapi kalau outrigger terpasang di luar sini yang berfungsi untuk mencegah agar scaffolding ini tidak tumbang. Nah, ketika Bapak mengatakan bracing boleh nggak digabung sama outrigger? Jangan. Ya. Nah ini, jadi kita lihat fungsi dari bracing itu sendiri. Nah, si bracing kenapa harus dipasang? Karena untuk menguatkan setiap pipa-pipa standar supaya scaffolding tidak goyang. Nah, kalau Bapak nggak pasang bracing, Bapak cobain aja sendiri. Jadi ketika Bapak coba pasang scaffolding, nggak dipasang bracing, ketika ada orang bekerja di atas sini, maka tingkat goyangannya akan lebih besar. Ketika ada goyangan, otomatis si pekerja ini tidak akan nyaman, tidak akan aman melakukan pekerjaan di ketinggian. Karena apa? Lantai kerja yang dia gunakan adalah masih terasa goyangannya. Kalau frame scaffolding, sudah ada cross bracing-nya tadi saya bilang. Frame scaffolding sudah ada cross bracing. Boleh atau apakah harus tetap dipasang bracing? Tetap, Pak. Karena fungsi dari cross bracing kembali lagi untuk mendirikan antara frame satu dengan frame yang lainnya. Ketika tanpa ada bracing Bapak bekerja di atas masih goyang, makanya dipasangin namanya bracing supaya scaffolding ini tetap terjaga supaya tidak goyang. Gitu Pak Denny, kalau tingkat pembebanan. Jadi pipa bracing tadi itu dianggap sebagai beban ya? Iya, beban betul. Mati, ya? Masuk ke dalam beban mati. Karena begitu kita timbang, ya kita timbang masuk ke dalam formula, bracing itu pun dihitung pipa panjangnya berapa. Misalnya 6 meter ya masuk ke dalam pipa 6 meter. Iya, ini saya jadi ingat waktu saya kuliah itu ngitung bangunan jembatan ya. Jembatan harus bisa menahan beban angin, beban mati, beban hidup, beban bergerak gitu ya. Luar biasa nih ya, scaffolding. Oke, kita buka pertanyaan yang langsung berbicara dengan narasumber kita. Silakan Pak Nurul Huda atau Pak Iwan Syaukani. Silakan yang duluan untuk meng-unmute. Ya, silakan Pak Iwan, Pak Nurul Huda. Ini kayaknya semuanya instruktur deh ini yang nanya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Nah, ini instruktur dari listrik. Pak Nurul Huda instruktur dari mana nih? Pada ngumpul semua nih kayaknya. Halo, Pak Iwan. Pak Iwan dulu, silakan Pak Iwan. Ya. Pak Denny, terima kasih. Ya, penjelasan dari Pak Manit luar biasa nih ya. Sepertinya saya sudah banyak masukan juga. Yang lain aja Pak Denny, kayaknya saya sudah ada banyak masukan juga nih sepertinya ya. Sudah dapat? Nggak perlu nanya lagi? Oh enggak bertanya. Sudah cukup luar biasa penjelasannya dari Pak Panit nih. Oke, siap. Terima kasih. Pak Kamdan Sukron, Pak Irfan Irianto, Pak Johan, silakan. Siapa yang duluan? Oke, selamat sore Pak. Terima Kamdan, kasih ya. atas kesempatannya. Suara saya masuk Pak ya? Masuk Pak, silakan Pak. Oke, baik, bertanya Pak, saya merupakan praktisi di konstruksi Pak. Jadi seringnya gini, kita temui ketika akan pengecoran di atas lantai nih, kan di atas lantai, engineering itu tidak koordinasi dengan safety ya. Jadi scaffolding itu sudah terpasang untuk sebagai support pengecoran Pak. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa scaffolding ini aman masuk antar jaraknya antar pipa standar ini sudah safe untuk menahan beban dari begesting dan juga beban dari cor itu tersebut Pak. Gimana mungkin teknis ngitungnya mungkin bisa dipaparkan sebentar saja singkat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kamdan. Nah ini sering banget terjadi Pak Panit, tidak ada komunikasi antara orang safety dengan orang peranca. Tiba-tiba perancanya udah ada aja nempel itu dipasang di lapangan. Sedangkan kita orang safety harus memastikan peranca ini aman. Nah, tips dan triknya itu gimana tuh, Pak? Silakan, Pak Panit. Yang harus diperhatikan apa aja kira-kira? Pak Panit, suaranya belum masuk, Pak. Baik, masih ya. Baik. Tentunya setiap satu proyek gitu ya, yang paling diutamakan yang pertama adalah tentunya koordinasi dulu. Kalau tanpa ada koordinasi, misalkan tadi Bapak bagian pengecorannya, kemudian kami bagian scaffoldingnya, tapi Bapak tidak berkoordinasi dengan bagian scaffoldnya, itu juga nanti khawatirnya akan ada miss. Kita tidak tahu beban pengecorannya berapa, ya. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan berapa kapasitasnya. Makanya kembali lagi, yang pertama harus ada koordinasi dulu. Koordinasi, misalkan Pak, saya akan melakukan pengecoran, misalkan di sini kurang lebih, misal ya, beratnya adalah 2 ton. Berarti seorang supervisor scaffoldingnya, orang yang memperkirakan pembebanannya, berarti orang tersebut harus memperkirakan scaffolding yang dia bangun itu harus kapasitasnya
melebihi dari 2 ton. Karena yang akan dia topang adalah 2 ton. Nah, pertama yang dia lakukan adalah tentunya menggambar dulu. Jadi panjang lebar dimensinya berapa, kita sudah tahu ya kapasitas tadi yang akan dibebani adalah 2 ton contohnya. Kemudian kita akan merancang kira-kira kita akan membangun scaffolding itu berapa bay berapa lift. Ketika misalkan Pak, kita membangun 2 bay 2 lift, ini lift 1, ini bay 1, ini bay 2. Nah, pada saat sudah membangun 2 bay 2 lift, otomatis kan akan ada hitungan berapa banyak material yang digunakan. Main frame-nya berapa, cross bracing-nya berapa, kemudian pipa ledger transumnya berapa. Ketika sudah kita tahu berapa banyak materialnya, otomatis begitu sudah terpasang, kita masukkan ke tadi, rumus tadi. Kita masukkan dulu ke formulanya. Banyaknya material sudah kita input, akhirnya kita bisa menentukan nilai G, W, dan Q tadi, Pak, yang sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin di materi supervisor scaffolding, karena ini 2 jam saya juga masukkan juga. G tadi beban mati, ya semua material yang terpasang misalkan 300 kg. W-nya berapa banyak lift-nya? Misalkan di sini ada lift 1, lift 2, lift 3, ada 3 lift. Dan Q-nya dimensinya berapa? Kalau dimensinya di sini 1,8 dikali 1,2 berarti bebannya adalah beban hidupnya adalah heavy duty 675 misalnya. Begitu kita hitung rumus B1 dan B2 hasilnya berapa? Nah, hasil B1 dan B2 ini kalau angkanya lebih dari 2 ton aman. Tapi kalau angkanya kurang dari 2 ton berarti Bapak harus bikin bay lagi. Supaya apa? Supaya beban tersebut yang 2 ton ini masih belum cukup ditopang oleh scaffolding. Pasang 1 bay lagi. Tujuannya agar beban yang diterima oleh scaffolding tersebut bisa merata. Seperti itu Pak Denny. Oke, ini adalah kalau ada komunikasi ya. Nah, ini kasusnya itu scaffoldingnya udah terpasang itu Pak Panit ya. Scaffolding sudah terpasang, ucuk-ucuk si orang scaffolding mau nanya, ini scaffolding saya aman nggak nih untuk digunakan untuk menahan untuk ngecor nanti. Nah, kita orang ketiga ini gimana nih Pak? Apa yang harus kita lakukan nih Pak? Oke, good ya. Jadi kita sebagai orang ketiga, jadi ini juga terkadang dipegang oleh orang ketiga juga. Jadi tetap saja. Jadi kita lihat ya. Jadi Bapak analisa ke lapangan, lihat berapa banyak material yang digunakan. Kan di sini juga sudah saya buatkan nih frame scaffolding. Misalkan Bapak hitung main frame-nya berapa? Misalkan main frame-nya ada 18. Kemudian cross bracing-nya ada berapa? Cross bracing-nya misalkan ada 20 misalkan. Nah, begitu sudah kita input semuanya, otomatis di sini ketemu nilai G nih, Pak. Akan ketemu nilai G. Ketika ketemu nilai G di sini, berarti langsung saja kita input ke rumus yang telah dibuat di sini. GWQ-nya berapa? G-nya misalkan 635. Kemudian di sini misalkan W-nya adalah banyaknya lift 2 tadi. Kemudian Q-nya adalah 450 tadi beban yang diterima, beban hidupnya. Begitu kita hitungkan, kita enter, berarti di sini beban scaffolding tersebut ya tidak boleh melebihi dari 2168. Nah, karena tadi beban cor-corannya 2 ton, berarti kan angkanya masih di bawah ini ya, masih dikatakan safe. Di sini pun langsung otomatis safe. Ya, karena di sini juga kita lihat ya, begitu kita input tensilnya megapaskalnya juga masih sesuai, maka di sini juga selain safe di sini juga satisfaktor. Gitu, Pak. Tapi ini rasa-rasanya ngeri-ngeri seram juga ya. Sedap, Pak. Jadi gini, takutnya sebelum kita hitung udah ambruk duluan, siapa yang disalahkan? Nah, itu dia ya. Makanya kembali lagi saya katakan tadi diawali dengan adanya perencanaan, selalu diawali dengan adanya perencanaan. Dan gitu, orang ketiga juga harus punya certified ya di supervisor peranca ya. Jadi ketika kita melakukan pengawasan peranca, kita memang sudah ada ilmu untuk menghitung peranca tersebut aman atau tidak. Waduh, ini saya juga kepancing juga nih ya, harus ikut supervisor peranca juga nih kayaknya nih. Oke, satu lagi pertanyaan ya, silakan. Dari Pak Nurul Huda, Pak Johan, sama Pak Irfan. Siapa yang duluan? Silakan. Atau Pak Juhiden. Siapa yang duluan? Unmute dulu. Waktu kita terbatas. Oh, Pak Muhammad Irfan. Silakan. Pak Muhammad Irfan. Halo, Pak. Kalau waktunya panjang harus ikut supervisi berarti Pak Denny ya. Pak Nurman, silakan Pak Nurman atau Pak Muhammad Irfan. Satu lagi. Oh, Pak Muhammad Irfan. Halo, bisa terima suara saya? Oke. Halo, siapa aja? Silakan. Oh, kalau nggak ada berarti saya aja nih bisa, Pak. Oh, Pak Juhiden, silakan Pak Juhiden. Dari mana, Pak? Pak, kesempatannya.
Mau bertanya, kebetulan saya pernah ikut pelatihan di basic scaffolding, Pak ya. Untuk cara menghitung beban mati tadi, kebetulan pelatihan itu kemarin itu scaffoldingnya yang jenis tubular. Karena di saat itu kita dikasih pembelajaran edukasi bahwa untuk menghitung beban mati ataupun bobot scaffolding tersebut, beda cara hitungnya di standar, di ledger, ataupun di transom. Nah, alasannya kalau contohnya, kalau untuk menghitung untuk standarnya itu dikali 1. Kalau untuk menghitung beban daripada bracing itu dibagi 2, karena kebetulan bahasanya alasannya bahwa bracing itu ada di 2 posisi atau di 2 standar. Termasuk juga untuk planknya, platformnya itu dikali 25% saja atau di 0,25. Alasannya karena platform itu ditopang oleh 4 standar. Itu informasinya benar seperti itu ya Pak Instruktur ya? Tolong Terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Panit, udah clear banget. Clear banget ya. Jadi semestinya ini tanyakan ke instrukturnya langsung gitu ya, siapa instrukturnya. Karena gini, setiap formula itu dibuat oleh seorang engineer yang berbeda-beda dengan kasus yang berbeda-beda. Kalau Bapak katakan tadi, misalkan bracing ini dikali 2 karena dia terikat pada 2 standar. Iya, kalau misalkan saya buat 2 standar, kalau saya bikin 5 standar, berarti kali 5 dong, kan bahasanya gitu. Kalau misalkan saya bikin plank dikali sekian standar, iya kalau misalkan pakai itu. Cuma kan kembali lagi, setiap perusahaan pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda dan perhitungan dengan formula juga yang berbeda-beda. Nah, dari angka tadi yang Bapak katakan, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, dipertanggungjawabkan itu dimasukkan ke dalam method statement supaya disepakati, baik itu top management, konsultan, kontraktor, dan lain sebagainya, sehingga itu dapat kita gunakan menjadi pengganti sebuah standar. Seperti itu. Jadi, kembali lagi segala sesuatu yang Bapak sampaikan tadi, benar, saya tidak bisa menyalahkan. Yang penting itu dibakukan dalam sebuah method statement agar dapat dibuat sebagai site policy. Seperti itu, Pak Denny. Waduh, mantap sekali ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua ingin bertanya lebih dalam lagi, nanti saya akan hadirkan nih ya. Mudah-mudahan Pak Panit ada waktu untuk pelatihan supervisor perancang itu di bulan Oktober tanggal berapa ya tadi Pak Arif ya? Mudah-mudahan nih Pak Panit ada nih. Ini tanggal 24 Oktober ya. 24 Oktober sampai 29 Oktober nih. Nah, nanti spesialis Pak Panit yang ngisi ya. Kalau Bapak Ibu semua tertarik untuk ikut supervisor K3 Perancah, ikut saja di tanggal 24 Oktober sampai dengan 29 Oktober. Nanti kita sama-sama belajar menghitung. Bahkan saya juga tertarik pengen menghitung juga nih ya perancah seperti apa. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Panit dan juga Pak Denny. Luar biasa nih, menarik nih sampai belum bisa terjawab semuanya. Buat teman-teman nanti yang mau belajar lebih lanjut, langsung aja ikutan di pelatihan scaffolding ya, tanggal 24 Oktober tadi ya, sampai 29 Oktober. Oke. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah hadir sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, terima kasih, dan juga Pak Panit, terima kasih. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita. Kepada Pak Panit dipersilahkan. Baik, Pak Arif, Pak Denny, terima kasih banyak telah mengundang saya di webinar ini. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing walaupun waktunya juga singkat banget, kita ngos-ngosan juga saya menjelaskan perhitungan hanya 2 jam. Jadi prinsipnya gini, setiap perhitungan itu tentunya tidak ada yang salah, asalkan itu dibakukan. Dibakukan dalam arti ketika misalkan tadi di tempat Bapak perhitungan seperti ini, di tempat saya perhitungan seperti ini, di tempat Bapak lainnya perhitungan seperti ini, asalkan ada yang bertanggung jawab. Artinya segala sesuatunya itu ada kutipannya, ada acuannya. Misalkan saya mengutip dari AS standar, silakan. Asalkan saya mengutip dari BS standar dan lain sebagainya. Asalkan saya mengutip dari Jepang standar, silakan. Semua tidak ada yang salah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Gimana kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan? Contohnya tadi, Bapak mengecek pipa standar, pipa scaffolding ini kuat enggaknya, kira-kira kuat, kira-kira enggak kuat. Nah, kalau kira-kira kan enggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi, scaffolding ini tentunya walaupun pemasangannya juga suka dianggap apa sih scaffolding ya, ternyata setiap orang yang mau masang scaffolding tentu juga ada lisensinya,
kemudian butuh teknis juga yang mempelajarinya, kemudian butuh praktek juga. Jadi tidak sembarang orang itu bisa memasang, membongkar scaffolding, apalagi scaffolding yang dikhususkan untuk industri. Seperti itu, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu, kita bisa sharing-sharing lebih dalam lagi, kita bisa berbagi lebih dalam lagi, karena tentunya juga apa yang saya sampaikan itu juga sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita di lapangan, kemudian juga kurang lebihnya apa yang saya sampaikan tentunya 100% belum tentu juga Bapak Ibu sekalian aplikasikan di lapangan, tergantung dari case-case-nya masing-masing, tapi selama itu ada acuannya maka case-case tersebut tentunya juga akan dijalankan dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Terima kasih teman-teman dari Milia, terima kasih teman-teman dari Media Tama atas undangannya. Sampai ketemu di lain waktu. Sukses selalu, sehat selalu, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panit dan juga teman-teman semuanya. Dan jangan dulu kemana-mana teman-teman dan juga Pak Panit. Sekarang adalah saatnya untuk kita bagikan siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize ya dari Media Tama Academy, yaitu door prize-nya adalah buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Nah, buat teman-teman semuanya yang nanti namanya muncul, silahkan bisa klik raise hand ya. Oke, kita putar. Apakah yang akan mendapatkan satu buah buku Undang-Undang regulasi K3 dari Media Tama Academy? Selamat kepada atas nama Muhammad Faisal, ada nggak? Faisal? Muhammad Faisal, ada. Oke. Selamat kepada Muhammad Faisal mendapatkan satu door prize buku Undang-Undang Regulasi K3 persembahan Media Tama Academy. Dan untuk ongkir ditanggung oleh pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim kami di hari kerja ataupun nanti paling cepat di hari Minggu. Terima kasih teman-teman semuanya dan juga Pak Panit. Jangan lupa teman-teman untuk bisa ikuti kembali di acara webinar Kolega Media Tama setiap Sabtu jam 13.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk pekan depan kita akan bahas mengenai penerapan konsep 5R di pabrik manufaktur ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Buat teman-teman semuanya yang bekerja di manufaktur bisa hadir kembali. Terima kasih Pak Panit. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga Pak Denny. Akhir kata saya mengucapkan saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Pak Harjo. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panit. Terima kasih Pak Panit. Siap. Selamat siang. Selamat sore teman-teman. Selamat siang.